Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali teman-teman di sesi yang terakhir, aktivasi energi nol ya, via online. Alhamdulillah teman-teman, Allah izinkan kita, Allah kendaki kita sampai di detik ini ya. Semoga nanti di sesi puncaknya ini benar-benar Allah ridhoi, Allah turunkan hidayahnya, sehingga kita dimampukan, ditenagai untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menuju ridhanya. Dan mari kita buka sesi yang terakhir ini teman-teman dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sahabat semua, sesi yang terakhir ini kita membahas terkait dengan the seven laws of zero creation. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas di private class SNP. Ya, cuma di sini kita akan bahas jauh lebih dalam, jauh lebih detail terkait dengan 7 rasa hukum tiada tertolak. Ya. Karena ini yang menjadi materi inti SNP yang nanti teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum membahas ini, yang paling penting adalah ya, ini terkait dengan manifestasi kun fayakun. Ya. Jadi Allah ketika mewujudkan sesuatu, maka dengan perintahnya Allah akan mengatakan jadi. Ya. Nah, ternyata kalau kita telah teman-teman dalam kata kun fayakun itu ada apa? Antara kun ya, jadi antara kun dan yakun itu ada fa ya. Fa di sini itu menunjukkan satu proses, teman-teman, satu proses ya. Ada proses di sana. Jadi sesuatu yang terwujud itu ada proses ya. Nah, bagaimana proses ini sehingga mewujud menjadi apa? Menjadi realita, maka dibutuhkan kekosongan, dibutuhkan ruang. Jadi untuk sesuatu yang hadir, yang baru dalam kehidupan kita, maka butuh yang namanya ruang kosong, yaitu kemurnian. Ruang kosong ini adalah sekali lagi adalah ruang jiwa kita, ruang batin kita, teman-teman. Maka dalam hal ini kita perlu mengenolkan penghambat rezeki ya, baik secara fisikal, mental, emosional, spiritual, dan finansial, teman-teman. Radio. Oke, saya ya, saya mute. Nah, kalau kita bicara rezeki kan sejatinya Allah sudah menjamin, teman-teman, sudah menjamin. Jadi setiap hambanya pasti punya aliran rezekinya. Tapi kenapa aliran rezeki itu nggak nyampe ke kita? Pasti ada penghambatnya. Ya, pasti ada penghambatnya. Nah, salah satu karakter rezeki adalah suka dengan yang namanya kebersihan. Suka dengan yang namanya kebersihan. Maka kalau dalam fikih itu bab toharo ini yang utama, teman-teman. Bab toharo, bab kebersihan ini yang utama. Bahkan dalam sholat pun kita diminta wudhu. Ya, karena rezeki ini karakternya suka dengan kebersihan, suka dengan kemurnian. Ya. Maka kalau hari ini kok rezeki kita masih terasa sempit, itu bisa jadi aliran rezeki kita ada yang menghambat. Maka cek yang pertama terkait dengan fisikal kita. Fisik ini terkait dengan diri kita, ya, secara fisik ya, secara raga ya, secara fisik. Nah, bisa jadi teman-teman kita kurang merawat diri kita, ya, kita kurang membahagiakan diri kita. Ini secara fisikal, ya. Fisikal ini juga kaitannya dengan rumah kita ya, rumah yang kita tinggali, teman-teman. Ya, kalau di situ rumah kita kok berantakan, kotor, cep ya, teman-teman, pasti akan dampaknya ke rezeki. Ya, kalau rumah berantakan, tidak bersih, kumuh, gitu ya, maka rezeki itu tidak akan datang. Teman-teman nanti bisa amati, gitu ya. Karena nanti dampaknya juga ke mental, ke emosional dan spiritual kita. Maka rumah kita juga perlu diperhatikan. Bahkan hal yang detail pun, teman-teman, misalnya apa? Lemari-lemari barang-barang bekas gitu ya. Kalau memang sudah nggak dipakai lagi, lebih baik disedekahkan gitu, dienolkan, teman-teman. Jadi pakaian-pakaian yang udah nggak pakai lama, bahkan barang-barang yang second yang lama udah nggak pakai, itu mending apa? Dienolkan, disedekahkan sekalian gitu. Biar rumah itu tertata rapi, bersih, gitu, enak dipandang gitu. Jadi benar-benar meskipun rumah kita sederhana, tapi kalau bersih itu akan membangun suasana yang nyaman, tenang, gitu teman-teman. Maka cek ya rumah kita di sini. Nah, yang kedua adalah terkait dengan mental, teman-teman. Ya, terkait dengan mental. Kalau hari ini rezeki kita masih terasa sempit, ya kan. Kita kemarin belajar bahwa mental ini juga kaitannya dengan mental ini adalah kaitannya ada tiga hal, yaitu ada mental
mentalitas kita. Apakah kita hanya masih terjebak pada mental hanya mementingkan diri kita sendiri, teman-teman. Karena kualitas rezeki yang kita terima itu terkait dengan mentalitas kita, cara berpikir kita, teman-teman. Maka kita belajar di sini ada 3 mental, yaitu adalah mental pengemis, mental budak, dan mental seorang raja. Mental pengemis itu adalah mental yang hanya berpikir untuk perutnya saja, mementingkan dirinya. Maka akan hadirkan rezeki yang cukup hanya untuk dirinya. Ya, sedangkan mental budak adalah yang mereka tidak hanya berpikir untuk dirinya, maka juga keluarganya. Maka Allah hadirkan rezeki yang cukup hanya diri dan keluarganya. Ya. Tapi kalau kita berpikir, teman-teman, berbisnis, bekerja tidak hanya untuk perut kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi untuk umat, untuk orang banyak, maka disitulah Allah akan hadirkan rezeki yang tanpa batas. Maka cek di sini, kita perlu membersihkan. Selain itu juga mental-mental yang negatif, ya terkait dengan kehidupan yang kita jalani ini. Nah, yang ketiga adalah emosional. Emosional ini terkait dengan sampah-sampah negatif yang mungkin dalam hati kita, dalam ruang batin kita, teman-teman. Ini juga perlu kita bersihkan. Ini PR buat kita, teman-teman. Keluh kesah, iri, dengki, gitu. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini juga hal-hal yang perlu kita bersihkan, perlu kita detox, perlu kita nolkan, teman-teman. Ya, satu persatu ini harus kita bersihkan, karena ini akan menjadi penghambat rezeki, ya, menjadi penghambat penyakit-penyakit hati, ya, apalagi mengeluh, ya. Setidaknya 3M ya, teman-teman. Ya, marah ini kan kata Nabi lakto walakal janda. Ini kan akan menjadi penghalang hadirnya rezeki. Kemudian mencelah, teman-teman. Mencelah ini yang kerap kali kita menghujat, mencaci, memaki. Dan terakhir adalah mengeluh. Nah, mengeluh inilah yang hari ini menjadi hobi kebanyakan orang. Ya, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi. Maka mengeluh ini ya yang saya pahami, teman-teman, bahkan bagian dari dosa besar. Ya. Karena apa? Seolah-olah kita tidak yakin dengan takdirnya. Seolah-olah kita tidak mengimani rukun iman yang keenam, ya, dengan qada dan qadarnya. Padahal apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Ya, maka emosi-emosi negatif, kemarahan, kebencian, apapun itu, sekecil apapun, ya itu perlu dibersihkan. Benar-benar perlu dibersihkan. Kemudian terakhir adalah yang keempat ya, spiritual. Ya, kaitannya dengan cek, teman-teman, kalau ada kesombongan, keangkuhan dalam diri kita, ini yang bahkan sampai jatuh kepada kesyirikan. Ini yang harus kita nolkan, yang harus kita bersihkan, teman-teman. Ini yang jadi penghambat rezeki yang harus kita nolkan, ya, kita murnikan ke fitrah kita, teman-teman. Nah, yang sampai jauh lebih detail ada terkait dengan finansial, teman-teman. Kalau hari ini kok rezeki kita masih terasa sempit, bisa jadi kita punya kendala di bidang finansial, ya, di bagian finansial. Apa itu penghambat terbesar di finansial? Ya, menunda bayar hutang. Ini adalah salah satu benteng kuat penghalang rezeki, ya, menunda bayar hutang, teman-teman. Ini serius, ini menjadi karena hutang ini pun bahkan mereka yang mati syahid pun akan tertahan, teman-teman. Mereka yang mati syahid pun akan tertahan. Maka ketika kita meninggal kelak, yang ditanya itu yang pertama adalah soal hutang, soal hutang. Bukan tidak boleh kita berhutang, ya, bukan tidak boleh kita berhutang, boleh kita berhutang, teman-teman. Yang tidak boleh adalah kita ngemplang, apalagi tidak ada niat untuk melunasi, teman-teman. Bahkan nanti urusannya hingga akhirat. Bahkan dampaknya juga tidak hanya sekedar di akhirat, tapi juga nanti di dunia. Ya, kalau kita minta tolong ketika kita hutang, ya, karena saya tadi dulu ngalami gitu, teman-teman, ya. Biasanya orang ketika hutang itu rajinnya luar biasa, ya, dengan janjinya, teman-teman. Tapi ketika jatuh temponya, gitu ya, ketika jatuh tempo, kita sering, bahkan di saat kita pun ada rezeki, kita menunda-nundanya, ya. Kita mudah untuk berhutang, tapi susah untuk mengembalikan. Ya, meskipun, karena memang ya, yang namanya uang ini jadi kita akan tahu karakter seseorang ketika terkait dengan uang. Jadi uang ini bisa menjadi tolak ukur untuk melihat karakter seseorang, teman-teman. Ya. Dan bagaimana kita membayar hutang itu akan mempengaruhi datangnya rezeki. Ya. Maka harusnya, teman-teman, ya tips kalau kita benar-benar harus mentok hutang, ya.
Dan utangnya ini bukan utang untuk konsumtif, ya teman-teman. Maka apa? Usahakan kita pertama jangan ada niat ngemplang sedikit pun. Niat betul, kuat, ajam betul untuk melunasi. Yang kedua adalah kalau kita benar-benar hutang, usahakan betul kita melunasi lebih cepat dari jatuh tempo yang kita janjikan. Misalnya kita janji untuk mengembalikan tanggal 15, maka usahakan sebelum tanggal itu kita sudah melunasi, maka orang yang kita hutang itu akan senang, bahagia, dan itu akan memudahkan datangnya rezeki. Ya, ini salah satu penghalang terbesar rezeki itu. Maka kita akan bahas terkait dengan ini, ya, akan jauh lebih dalam. Nah, banyak orang pengusaha bahkan di luar pengusaha pun banyak terjebak pada utang. Maka dalam satu quote, jika kita ingin kaya, kuasailah ilmu bisnis. Jika tidak ingin miskin, kuasailah ilmu tentang hutang. Karena banyak orang yang terjebak di hutang. Ya. Nah, kenapa seorang pebisnis harus menguasai ilmu hutang? Banyak pebisnis yang jatuh dalam lilitan utang karena tidak memiliki ilmu hutang. Mereka mengambil hutang yang salah, berhutang dengan cara yang keliru, berhutang pada waktu yang tidak pas. Ini juga, apalagi teman-teman bisnis ini harus kita perhatikan. Karena apalagi ini terkait dengan hari ini, teman-teman, ya mohon doanya, saya sedang mengangkat satu skripsi terkait dengan resiliensi pada pengusaha yang mengalami kebangkrutan, terutama khususnya adalah terlilit hutang, ya teman-teman. Karena tidak sedikit teman-teman pengusaha itu yang mereka terjebak pada hutang. Nah, kalau toh seorang pebisnis itu hutang, seharusnya ini menjadi leverage, ya, menjadi daya ungkit yang akan membuat bisnis kita itu jauh lebih berkembang. Maka jika keliru, justru utang akan membuat masalah semakin dalam. Maka harus benar-benar hati-hati. Ya. Nah, hutang buruk banyak membuat orang kehilangan kehidupan karena dikejar-kejar debt collector ini. Banyak kasus yang seperti ini, yang mereka sampai mengalami yang namanya goncangan jiwa, yang bahkan stres, frustasi. Karena memang ketika kita terjebak di sini, mentalitas kita yang benar-benar digempur, teman-teman. Ya. Nah, banyak pedagang yang terjerat hutang buruk. Apa itu hutang buruk? Contohnya kartu kredit. Ya, karena memang ya dengan mudahnya kita biasa sana sini, itu, tapi tanpa memikirkan tanggung jawab untuk mengembalikannya. Kemudian terkait dengan ya hutang yang berbunga, teman-teman. Ya, hutang yang berbunga dan hutang yang juga berbau riba ini juga harus hati-hati. Apalagi terkait riba ini sama dengan kita apa? Melakukan perang dengan Allah dan Rasulnya. Naudzubillah, teman-teman. Ya, maka dampaknya luar biasa. Maka pada prinsipnya tidak masalah dengan berhutang asal tahu ilmunya. Banyak orang sukses yang membangun kesuksesan lewat hutang. Masalahnya hutang orang miskin dengan orang kaya itu berbeda, teman-teman. Karena kebanyakan dari kita ketika hutang itu hanya untuk konsumtif, ya. Maka ini terkait dengan mentalitas. Kalau orang kaya, kalau mereka benar-benar berhutang itu hanya untuk investasi. Sangat cermat dengan biaya atas hutangnya, jadi benar-benar mereka sudah mengkalkulasi nanti bagian harus bagaimana, gitu. Ya, tahu cara melunasi hutang sejak awal, bisa keluar dari utangnya yang banyak. Nah, mereka yang punya mentalitas miskin, ya, itu hanya ketika mereka benar-benar hutang itu hanya sekedar untuk konsumsi, ya, untuk gaya hidup, untuk gaya-gayaan, ya. Padahal itu bukan sebuah kebutuhan, hanya untuk keinginan saja, teman-teman. Ya, dan kemudian tidak peduli. Ya, yang penting dia bisa memenuhi egonya, memuaskan apa keinginannya. Yang penting udah dulu, caranya bayar dipikir nanti. Ini kebanyakan orang. Nah, akhirnya bagian terjerat yang semula kecil jadi makin banyak. Karena apalagi kalau kaitannya dengan bunga. Memang banyak orang yang terjebak di sana. Ini harus kita waspadai betul. Karena kaitannya nanti ketika kita mati, teman-teman, ya. Ketika mati itu akan menjadi pertanyaan pertama ya sebelum kita dikubur. Teman-teman, terkait dengan hutang. Nah, faktanya ya ketika orang berhutang itu pertama memberikan alasan saat pertama meminjam. Jadi bagaimana kita memberikan berbagai alasan agar orang itu hatinya tergerak untuk benar-benar membantu kita, meminjami kita. Yang kedua, akhirnya kita dengan mungkin berjanji jatuh tempo sekian, tapi pada akhirnya kita tidak mendapat janji. Ya. Dan masalahnya, teman-teman, ya tadi, kalau kita memang sudah janji katakanlah jatuh tempo tanggal 10. Di saat tanggal 10 jatuh tempo kita nggak ada, gitu. Ya tidak ada, maka yang perlu diperhatikan, ya jaga komunikasi, sampaikan apa adanya. Malah jangan begitu. Nah, masalahnya kan, banyak dari kita ketika kita hutang itu, ketika ditagih bahkan memutuskan komunikasi, bahkan blokir. Ini ya, bahkan
ketika ditagih itu lebih galak daripada yang minjemin. Ini faktanya. Yang ketiga, hidup semakin susah baik secara finansial, sosial, dan spiritual. Ini yang jadi harus jadi perhatian kita, karena faktanya yang membuktikan seperti itu, teman-teman. Karena kebanyakan ketika kita hutang itu mental yang kita bawa bukan mental kaya, tapi mental miskin yang akhirnya membuat kita semakin terjatuh. Nah, mengapa kita ini sulit lepas dari jeratan hutang? Ya. Karena pertama tadi niat yang berbelok. Artinya bahwa kita tidak benar-benar punya azam yang kuat. Ya, tidak punya azam yang kuat untuk melunasi. Bahkan mungkin niat kita ini adalah ngemplang, ya. Naudzubillah. Maka kata Allah, barang siapa yang hutang dan dia ingin berniat betul melunasi itu, maka Allah pasti akan melunasinya. Nah, ini sebenarnya simpel, teman-teman. Gak ada yang salah di saat kita hutang. Yang salah adalah saat kita ngemplang, bahkan menunda-nunda hutang padahal pada saat itu kita ada rezeki. Ya. Kemudian perilaku ingkar janji dan menunda-nunda pembayaran. Ya. Berhasil melakukan kedoliman yang besar. Ini akhirnya semakin mendolimi diri kita, semakin mendolimi orang lain. Inilah yang membuat hidup kita semakin parah. Ya, semakin rezeki itu datang susah. Maka ikhtiar untuk mengenolkan hutang, teman-teman, untuk melunasi hutang agar kita benar-benar debt zero, ya, bebas dari hutang. Maka pertama, miliki niat melunasi. Niat betulnya harus ditata betul, dikuatkan betul. Ya, yang ini menjadi prioritas. Kemudian fokus 80% pada peluang dan usaha. Ya. Jangan hanya duduk dia mengeluh, ya kan? Tapi apa? Cari peluang apa yang bisa kita lakukan. Ya. Hadapi kenyataan dan cut off bad debt. Artinya memang tidak perlu menghindar, hadapi. Gitu. Kalau memang saat ini kondisi kita belum ada, ya sampaikan, hadapi. Gitu. Kalau kita memang istilahnya dikomplain, ya didengar, tidak perlu sakit hati. Memang posisi kita yang salah. Ya. Yang kedua, bangun disiplin. Ini yang jadi PR kita berusaha. Susah untuk disiplin kita ini. Kemudian miliki sikap kesungguhan, segera bayarkan ketika bisa. Nah ini teman-teman. Godaannya adalah ketika kita punya rezeki, seringkali nunda, teman-teman. Ya. Kemudian iringi dengan sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Ya. Kemudian kata ganti hutang dengan kata yang memicu feel good. Ya, bisa dengan kata amanah, bisa dengan yang membuat jiwa kita ini makin ada feelnya positif. Ya. Kemudian sadari rasa di balik hutang. Karena kalau kita bermasalah dengan hutang, teman-teman, emosi-emosi yang muncul ini bermasalah. Tadi kaitan dengan emosi itu juga nanti menjadi penghambat pelunasan hutang. Nah, jadikan hutang menjadi prioritas untuk membayar, ganti antasi pada manfaat dan pinjaman itu, dan berdamai dengan hutang. Ini yang jadi PR kita, teman-teman. Ya. Nah, kita akan teman-teman, berusaha untuk berdamai dengan, karena banyak orang-orang yang ketika diberi ujian terkait hutang ini, ya, di perasaannya ada keluh kesah, merasa kekurangan, gitu. Apalagi kalau dikejar-kejar tiap hari, frustasi, stres. Nah, kita di sini perlu berdamai, ya, perlu benar-benar berdamai. Nah, silakan teman-teman duduk yang rileks, ambil posisi duduk yang rileks, senyaman mungkin, ya, serileks mungkin. Ya, kita akan berusaha untuk berdamai dengan amanah-amanah yang mungkin hari ini yang belum lunas, teman-teman. Ya, paling enggak secara energi, teman-teman, secara kesadaran, kita di ruang batin kita itu sudah clear, ya. Tidak ada beban. Sehingga secara materi nanti hanya soal waktu. Ya. Nah, masalahnya kan kita tadi emosi-emosi yang muncul dengan hutang itu seringkali banyak emosi-emosi negatif. Nah, ini kita perlu berdamai dengan hutang. Maka silakan teman-teman duduk yang senyaman mungkin, lalu pejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya. Kemudian sadari, amati, rasakan keluar masuknya udara. Ya, keluar masuknya udara. Setiap udara yang masuk sadari, setiap udara yang keluar sadari. Amati, sadari, nikmati, sehingga teman-teman semakin rileks, semakin damai, semakin tenang. Ya, tetap perhatikan, tetap amati, tetap sadari, ya, setiap tarikannya, setiap hembusan nafasnya. Dan makin dalam, makin rileks lagi, makin rileks, ya, semakin rileks. Tetap sadari, amati, ya. Lalu dari hati yang paling dalam, ya, dengan penuh kesadaran dan penerimaan, ya, ikuti apa yang saya instruksikan, teman-teman. Ya, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun,
lagi Maha Penyayang. Saya terima kondisi saya yang masih belum mampu membayar hutang-hutang saya ini sepenuhnya. Saya terima kondisi penghasilan saya yang masih pas-pasan sebab Engkaulah yang mengatur semua rezeki. Saya ikhlas menerima ketetapan-Mu ini. Saya terima diri saya ini apa adanya. Saya akui, saya adalah melakukan sesuatu yang salah, ya Allah. Saya maafkan kondisi ini, saya maafkan orang-orang yang telah menyebabkan saya terpaksa berhutang. Dan maafkanlah mereka, ya Allah. Saya maafkan diri saya yang kesal dan jengkel atas kondisi ini. Saya memaafkan diri saya yang terlalu cepat mengambil keputusan untuk berhutang. Maafkan saya, ampuni saya, ya Allah. Bersihkanlah jiwa saya dan rahmatilah saya. Ya Allah, Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Lepaskan semua rasa memiliki dan rasa tidak memiliki yang ada pada diri saya. Sebab semua hanya titipan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang maha berkehendak dan menggerakkan alam semesta. Saya serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Keinginan hati saya untuk segera terbebas dari hutang. Berilah hamba petunjuk-Mu dan kuatkanlah hamba bersama petunjuk-Mu. Sebab hanya kepada hamba bertawakal sepenuhnya, ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah diri saya yang masih merisaukan hutang-hutang saya, sehingga tidak bisa khusyuk beribadah kepada Engkau, ya Allah, dan kurang bisa bersyukur di berbagai nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, ajarkan diri saya tentang tanggung jawab, ajarkan diri saya untuk bisa mengoptimalkan amanah harta dari-Mu, ajarkanlah diri saya tentang berserah diri yang penuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah penggerak alam semesta. Hanya kepada Engkaulah saya berserah diri sepenuhnya, ya Allah. Saya serahkan keinginan saya sepenuhnya kepada-Mu. Ampunilah hamba-Mu ini sebab semuanya kembali kepada Engkau, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Silakan ya, teman-teman buka matanya kembali. Semoga bagi sahabat semua yang hari ini masih menanggung amanah, menanggung hutang, Allah maukan, Allah lunaskan dengan caranya, ya dengan caranya. Maka poinnya yang penting adalah kita berdamai, ya sudah tidak ada kekhawatiran. Kita yakin pasti Allah lunas, karena sejatinya teman-teman untuk lunas yang kita perlukan itu bukan uang, tapi Allah. Banyak sahabat, ya, sahabat keluarga SMP yang mereka punya amanah, punya hutang, mereka lunas tanpa membayar spesial pun, ya. Karena dia itu soal caranya. Maka tugas kita adalah hanya memantaskan diri, ya, mengambil ikhtiar sebaik mungkin, ya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, ikhtiar sebaik mungkin. Maka Bismillah, Allah akan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Ya. Maka teman-teman, ini kita Bismillah dengan ini, dengan apa? Zero, the seven laws of zero creation ini, dengan kehendaknya Bismillah nanti Allah akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Ar-Rahman, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka melintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan tidak ada kekuatan yang jauh lebih kuat kecuali kekuatannya Allah. Maka ketika kita benar-benar datang ke Allah dalam keadaan nol, dalam keadaan fakir, maka Allah akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Karena semua yang terjadi atas kehidupan kita adalah atas kehendaknya, teman-teman, atas kehendaknya. Maka bagaimana harapan kita, impian kita menjadi kenyataan? Ya, maka di sini ada satu proses penciptaan, teman-teman. Ada satu proses penciptaan, yaitu proses ini yang disebut dengan doa. Doa ini menunjukkan bahwa kita mengakui, ya kita menyadari bahwa kita ini nol, gitu. Kita memang ini butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ya ini satu ekspresi, satu ungkapan bahwa kita ini hamba Allah yang nol, teman-teman. Maka orang yang tidak mau berdoa adalah mereka yang sombong. Dan yang perlu dipahami bahwa doa itu bukan soal bagaimana apa yang kita inginkan itu Allah ijabah. Ini harus kita pahami. Tapi bagaimana kita benar-benar mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, hanya untuk Allah. Ya, ini mindset yang harus kita, paradigma yang harus kita pahami, teman-teman. Ya.
Maka dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Maka ketika kita berdoa pasti Allah ijabah. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Artinya apa? Allah akan mewujudkan maunya kita kalau kita mengikuti maunya Allah. Maka simpel saja, selaraskan kehendak diri kita dengan kehendak Allah. Ya. Jangan ikuti maunya kita, tapi ikuti maunya Allah. Jangan ikuti inginnya kita, tapi ikuti inginnya Allah. Maka disitulah Allah akan menggerakkan alam semesta dengan segala isinya untuk membantu mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku, yakin. Nah, secara tidak sadar seringkali kita lah yang mengcancel doa-doa kita dengan keraguan kita atas doa-doa yang kita panjatkan ke Allah. Ya Allah, tahun ini ya Allah izinkan hamba yang bisa melunasi hutang-hutang hamba, amanah hamba. Tapi dalam hati bisa enggak ya melihat rekening kita yang isinya, masya Allah, bisnis kita yang jalan di tempat, muncul keraguan seperti itu. Sehingga apa itu yang terjadi, teman-teman? Ya, itu ya memang wujud ya, wujudnya akhirnya bukan dari lisan kita, tapi dari sebab apa? Ya, yang kita pancarkan keraguan itu, teman-teman. Ini yang harus benar-benar kita sadari. Maka agar doa kita benar-benar jauh lebih powerful, Allah wujudkan, maka lakukan dengan 3P ini ya. Pray. Pray ini artinya kita benar-benar berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Ya. Nah, setelah kita berdoa kepada Allah, play artinya ikuti aturan mainnya Allah. Ya, ikuti aturan mainnya Allah dengan penuh sukacita. Bukan dengan terpaksaan. Dan P, persembahkan yang terbaik. Maka bismillah Allah akan menghadirkan yang terbaik untuk kita, teman-teman. Nah, kuncinya adalah agar doa kita ini benar-benar menggetarkan arsy Allah. Teman-teman, ini ada 3 kunci, yaitu sipkis ya. Sipkis, artinya yang pertama sadar. Sadar ini khusyuk itu tidak hanya sebatas di lisan, tapi kita benar-benar hadir. Ya, hadir di ruang waktu yang sama saat ini, di tempat ini, saat kita benar-benar berdoa. Ya, itulah khusyuk. Teman-teman, kita memahami betul ya setiap kata, setiap huruf yang kita panjatkan ke Allah. Bukan hanya sebatas formalitas, ritualitas, tapi benar-benar kita khusyuk. Yang kedua ikhlas, ya ikhlas tulus, just Allah orang yang kita hanya untuk Allah. Berdoa bukan karena kita masalah kita ingin selesai, bukan karena ingin dapat keajaiban, bukan karena ingin hajat terpenuhi dan lainnya, tapi hanya benar-benar untuk Allah. Dan lakukan itu dengan sepenuh cinta, teman-teman, sepenuh cinta. Sehingga kita kita kalau orang jatuh cinta, teman-teman, maka dia akan berusaha mempersembahkan yang terbaik. Ya, mempersembahkan melakukan apapun orang yang dicintainya, teman-teman. Ya, maka lakukan dengan sepenuh cinta. Energi cinta ini luar biasa, teman-teman. Nah, the seven laws of zero creation ini adalah proses tadabbur saya, tafakur saya dari lafaz-lafaz Adam yang seringkali kita dengar setiap hari 5 kali. Ternyata ada ayat-ayat yang terkandung di lafaz Adam ini, teman-teman. Yang pertama adalah the big prayer, the total surrender, follow the system, kemudian the best professional, keep istiqomah, the great gratitude, dan back to Allah. Ya, ujung-ujungnya nanti akan kembali ke Allah. Yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, teman-teman, ya kita diminta untuk memperbesar doa. Ya. Allah Maha Besar maksudnya adalah jangan sampai ketika berdoa jangan mengkerdilkan, mengecilkan kemahabesaran Allah dengan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Maka kuncinya adalah minta Allah yang besar, kuat, dan positif, teman. Maka hukum yang pertama ini, barang siapa yang memprioritaskan kepentingan orang lain dalam doanya, niscaya Allah akan memprioritaskan untuk menjawab doa-doanya. Maka cek, teman-teman. Kalau doa-doa ini ke Allah belum prioritaskan, ya, untuk mengabulkan doa-doa kita, bisa jadi isi doa yang kita panjatkan hanya untuk ego kita, hanya untuk kepentingan diri kita. Maka doa yang baik adalah ketika isi doa tersebut bukan tentang kita, bukan tentang diri kita, tapi tentang kepentingan orang lain dan kepentingan Allah. Ya, maka ini terkait dengan niat, ya, terkait dengan niat. Jadi kualitas niat kita, kualitas kesadaran kita ini akan menentukan hasil dari doa kita. Maka niat ini ibarat sebuah surat. Jika kita tulis salah alamat, teman-teman, maka tidak akan sampai, bisa jadi tidak akan sampai bahkan salah tempat. Artinya alamat palsu, teman-teman. Maka ketika kita meminta ke Allah, sampaikan alasannya. Jadi niat untuk apa? Niat kita minta ini, misalnya ya, ketika kita minta
izin Allah agar Allah hadirkan rumah. Nah, untuk rumah ini untuk apa? Nah, selama ini kan kita minta sesuatu itu untuk kepentingan kita. Maka apa? Berikan alasannya yang membawa kemaslahatan umat. Ya, untuk kepentingan agama, untuk kemaslahatan orang banyak. Misalnya, ya Allah, dengan rumah ini saya bisa membuat masjid taklim. Ya Allah, misalnya dengan rumah ini saya bisa menjamu guru-guru saya. Artinya untuk kemaslahatan umat, teman-teman. Bukan untuk ego kita. Ya, ini harus kita perhatikan betul. Karena apa? Mekanisme rezeki itu ternyata seperti traffic light ya, seperti lampu merah. Kadang ada orang yang di lampunya hijau ya, green. Hijau ini artinya lancar. Ada orang di sisi lain di lampunya merah, seret, teman-teman. Sempit dan lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana meskipun di lampu merah rezeki kita tetap lancar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di lampu merah ya, di perempatan ya, ada beberapa mobil meskipun lampu merah, teman-teman, tapi justru dibukakan jalannya, bahkan dikawal. Apa itu? Contohnya adalah ambulans, kemudian pemadam kebakaran gitu. Karena apa? Karena mereka membawa kepentingan orang lain, bukan kepentingan egonya. Ada satu kisah nyata, teman-teman, di Demak ya, di Demak. Ada seorang kiai, dia ini punya usaha tambang. Nah, di daerah tempat ini, teman-teman, melarang tambang ya, melarang tambang. Anehnya ya, ketika diteliti tambang ini kalau dihentikan, itu justru nanti berpotensi terjadi bencana. Maka apa? Yang terjadi akhirnya adalah diizinkan tetap beroperasi. Usut punya usut, sang kiai ini ternyata menggunakan bisnis tambang ini bukan untuk dirinya. Niatnya untuk apa? Untuk masyarakat sekitar, untuk menghidupi apa? Pondok-pondok yang dibangun secara gratis. Ini buktikan bahwa kalau kita benar-benar menghadirkan kepentingan Allah, kepentingan orang dalam doa kita, maka Allah akan membuka jalannya. Allah akan menggerakkan alam semesta dengan segala isinya untuk membantu mewujudkan apa yang jadi kehendak diri kita, teman-teman. Inilah bagian dari nol. Ya, bagian dari nol. Ketika ungkapan doa-doa kita bukan untuk diri kita, itulah kita sedang apa? Melepaskan, ya, melepaskan ego kita. Inilah aktivasi dari energi nol, teman-teman. Maka kualitas doa kita tergantung dari kualitas niat. Jadi kalau kita berdoa hanya untuk diri kita, maka Allah hadirkan rezeki hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita berdoa hanya untuk keluarga, maka Allah hadirkan rezeki hanya untuk diri dan keluarga. Tapi kalau kita berdoa untuk umat, untuk agama, untuk orang banyak, maka Allah akan hadirkan rezeki yang tanpa batas. Maka cek kembali. Selama ini ketika kita berdoa, teman-teman, itu untuk apa? Untuk diri kita, keluarga, atau untuk umat, teman-teman. Ya. Maka barang siapa yang awalnya bersinar, maka akhirnya juga bersinar. Artinya apa? Kalau di awal niat kita ini sudah positif, sudah besar, maka bismillah. Akhirnya nanti juga apa? Baik gitu. Ya. Akhirnya juga baik. Endingnya nanti juga baik, teman-teman. Nah, setelah kita berdoa ya kepada Allah, memohon yang bisa dengan kepentingan, mengedepankan kepentingan orang lain, maka hukum yang kedua adalah asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Kita menyadari betul, tidak ada yang mampu mewujudkan doa-doa kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mewujudkan impian-impian kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu melunasi amanah-amanah kita kecuali Allah. Kesadaran ini harus benar-benar terhujam ya dalam ruang jiwa kita, tertanam betul dalam ruang jiwa kita. Ya, maka apa? Kalau kita belum tertanam, kalau kita hari ini punya amanah, punya hutang, maka yang terpikir di benaknya kalau apa mau lunas yang diperlukan itu bukan uang, tapi Allah. Gelar sajadah dulu, gitu, teman-teman. Bukan cari pinjaman sana sini, gitu. Bukan gali lubang tutup lubang. Ya, bukan gali lubang. Sama kalau kita hari ini sakit, gitu. Yang dipikirkan dulu bukan apa? Bukan dokter, gitu. Bukan obat, tapi Allah. Gitu. Karena memang Allah yang mendatangkan penyakit dan Allah yang bisa menyembuhkan. Maka gelar sajadah dulu. Sebelum ikhtiar ke sana kemari, gelar sajadah. Ngobrol dulu ke Allah, kembali dulu ke Allah, pasrahkan dulu ke Allah. Ya Allah, Engkau yang punya segalanya, Engkau yang punya alam semesta dengan segala isinya. Maka berikan yang terbaik menurutmu ya Allah. Nah, itu wujud dari kita benar-benar total pasrah, teman-teman. Maka hukum yang kedua adalah barang siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan membuat dunia menyerah kepadanya. Tapi kalau kita hari ini kok terasa capek, terasa letih, stres, frustasi, karena bisa jadi apa? Kita terlalu ngejar dunia, pengen segera apa? Lunas, gitu. Pengen segera dapat jodoh, pengen segera kaya, pengen segera
Jadi ambisi, energi yang dipancarkan itu adalah vibrasinya fujur, teman-teman. Sehingga tarikannya juga fujur. Maka the total surrender ini bagian dari aplikasi aktivasi energi nol. Kita mengaktifkan energi nol kita. Dengan apa? Total pasrah. Menyerahkan total ke Allah. The total surrender, teman-teman. Maka jika engkau memiliki tekad yang kuat, kaidah ajamka, fatawakal ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun. Ya, tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Dan perlu kita sadari dan perlu kita mawas, teman-teman. Jangan sampai ketika kita berdoa, melakukan sesuatu pun bisnis, ya kerja, itu ada apa? Keangkuhan, kebanggaan, bahkan kesombongan. Ya, mentang-mentang kita punya jaringan, mentang-mentang kita punya pengaruh, ini project ini pasti berhasil. Gitu. Ini pasti closing. Gitu. Ada kepedean di sana. Nah, seringkali itu banyak fakta ketika kita terlalu pede, bahkan berujung sombong bangga, maka ujung-ujung malah gagal. Maka cukup PA saja. Ya. Ubah pede menjadi PA, teman-teman. Percaya Allah. Percaya Allah saja, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa belajar dari bayi Musa yang kemarin kita bahas. Karena beliau benar-benar percaya Allah, maka Allah selamatkan. Tapi karena apa? Fir'aun terlalu pede, terlalu yakin, bahkan mengaku dirinya Tuhan, saking kepedeannya, sombong, mengaku Tuhan, justru Allah tenggelamkan. Dan maka hati-hati, teman-teman. Maka cukup Allah saja. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ketika kita benar-benar cas, maka Allah akan hadirkan cash. Ya, mobil cash, rumah cash, ya, hutang cash, ya, dibayar secara cash, teman-teman. Kalau kita cukup Allah saja. Buktinya apa? Dulu di saat kita berada dalam rahim, ya, ketika dalam rahim, kita benar-benar total pasrah ke Allah. Allah cukupi kebutuhan kita, ya. Allah cukupi kebutuhan kita tanpa kita meminta sekalipun. Bahkan di saat kita lahir, ya, Allah hadirkan rezeki kita. Susu itu datang. Allah gerakkan alam semesta. Allah giring ibu kita, siapapun itu, ya, untuk mendatangkan rezeki kita. Tapi kenapa kita makin tumbuh dewasa, remaja, dewasa, kita menangis sampai berdarah-darah, tapi Allah belum wujudkan. Karena kita, tangisan kita bukan tangisan tauhid. Ya, tangisan kita seringkali memelas, ya, kepada selainnya. Yang inilah membuat masalah itu semakin parah, teman-teman. Ya. Maka bagaimana agar kita menjadi magnet keberlimpahan, teman-teman? Menjadi magnet keberlimpahan. Allah menciptakan alam semesta. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini kan sejatinya untuk melayani kita, teman-teman. Ya, untuk melayani kita. Ibaratnya ada besi dan magnet, ya, besi dan magnet. Nah, pertanyaannya, besi yang ngejar magnet atau magnet yang ngejar besi? Tentunya besi yang ngejar magnet, ya. Nah, besi ini ibarat dunia, ya. Besi ini ibarat jodoh, ibarat uang, ibarat rezeki. Nah, magnet ini ibarat diri kita. Nah, harusnya dunia dengan segala isinya ini Allah ciptakan untuk melayani kita, gitu. Datang ke kita, ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar mereka. Ya. Kalau kita yang ngejar-ngejar mereka, sama dengan kita merendahkan harga dan martabat kita. Nah, maka bagaimana agar dunia dengan segala isinya, jodoh itu yang ngejar kita, rezeki itu yang ngejar kita, meskipun nolak-nolak sekalipun, tetap ngejar kita. Maka harus kita pahami bahwa rezeki ini ternyata ibarat sebuah bayangan. Ya, bayangan itu semakin dikejar, semakin menjauh, bahkan semakin hilang, teman-teman. Nah, bagaimana agar bayangan ini ngejar kita? Maka apa? Menghadaplah ke cahaya dan mendekat ke cahaya. Maka bayangan itu akan ngejar kita. Meskipun kita tolak sekalipun, tetap akan ngejar kita. Maka tidak ada cahaya yang mampu menerangi setiap langkah kita, kecuali cahayanya Allah. Nah, ironisnya seringkali kita ini terjebak pada cahaya semua dunia. Berupa harta, tahta, wanita, kuota, Toyota. Itu. Nah, ketika cahaya semua ini hilang, maka ya rezeki kita hilang. Sedih lagi, stres lagi. Maka apa? Kembali saja ke Allah. Ya, total pasrah saja kau, deketin saja kau, ya, tempel saja kau. Nah, kita ini kan pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing-pusing, pantat pegal-pegal, mencari dunia sampai lupa kepada sang pemilik dunia. Pergi pagi, pulang petang, pala pusing-pusing, pantat pegal-pegal,
ya, mencari rezeki sampai lupa kepada sang pemilik rezeki. Maka apa? Deketin dulu yang punya dunia, tempel dulu yang punya rezeki, ya, deketin dulu yang punya kesembuhan dengan ketulusan hati, ya, dengan ketulusan hati, dengan penuh cinta. Maka disitulah dunia akan mengejar kita. Bismillah, teman-teman. Ya. Nah, kapan kita total pasrah? Sejak kapan kita harus total pasrah ke Allah? Ya. Banyak orang baru kembali ke Allah, total pasrah ke Allah adalah saat mereka udah benar-benar babak belur. Gitu. Sama kayak saya, kasusnya, teman-teman. Ketika saya udah babak belur habis-habisan, gitu. Baru ingat Allah, baru kembali Allah, baru menyadari. Di saat kita baru ditampar, baru sadar. Dan alhamdulillah, untungnya ketika saya ditampar, ya saya tidak sampai wassalam, gitu. Tidak sampai meninggal dunia. Ya, alhamdulillah Allah masih sayang. Gitu. Tapi kalau kita ditampar sampai wassalam, ya, na'udzubillah, teman-teman. Maka apa? Di setiap langkah kita sejak awal, ya, di setiap prosesnya, bahkan hingga akhir, kita harus terkoneksi dengan Allah. Kita harus selalu nol. Ya, harus selalu nol. Indikator orang nol adalah tenang. Kenapa tenang? Dia sudah ridho sejak awal. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau belum berhasil ya alhamdulillah. Kalau Allah wujudkan ya alhamdulillah, kalau belum Allah wujudkan ya alhamdulillah. Berarti kalau belum Allah wujudkan yang terjadi kehendaknya, dan kehendaknya itu pasti yang terbaik. Karena apa? Kalau kita sadar bahwa kita ini sangat terbatas, kemampuan kita terbatas, maka rencana Allah itu jauh lebih matang daripada rencana kita. Pengetahuan Allah jauh lebih luas daripada pengetahuan kita. Pertimbangan Allah jauh lebih matang daripada pertimbangan kita. Maka apa? Kalau kita menyerahkan, teman-teman, mewakilkan. Jadi tawakal itu kan dari kata wakala, mewakilkan. Kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain karena apa? Kita trust, kita yakin. Gitu. Nah, maka tanpa kepercayaan yang mendalam, tak akan ada kepasrahan yang tulus. Ya. Jadi tawakal ini buah dari keyakinan, gitu. Yakin bahwa kehendaknya itu pasti yang terbaik. Sehingga tidak ada kejengkelan, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan. Tenang, karena kita yakin, kita sadar. Oh iya, ini pasti yang terbaik. Ya, gitu. Kita akan selalu apa ya? Melihat apa yang terjadi. Oh iya, akan melihat hikmahnya. Bertanya, ya Allah, apa yang kau hadirkan? Kebaikan apa yang kau hadirkan untuk ini, ya Allah? Ya, kita berusaha untuk tilawah, ya, tilawah. Artinya membaca setiap kehendaknya, akhirnya kita menemukan satu hikmah yang itu kita jadikan untuk perbaikan sehingga kita semakin bertumbuh. Ya. Maka keyakinan ini jadi kunci gitu. Karena kata Nabi, bila kamu berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah, maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan terkabul. Yakin, gitu. Al-imani wa taqriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Nah, kita kan antara lisan, ya, rasa, pikiran kan seringkali bertentangan. Nah, kita ingin kaya, tapi energi yang kita pacarkan keluh kesah. Ya, atensi kita, intention kita yang kita perhatikan, yang kita tunjukkan, itu apa? Sesuatu yang membuat jiwa kita ini energinya negatif. Maka itulah yang merealita, teman-teman. Ya, merealita. Maka upayakan hati dan pikiran kita selaras dengan kehendaknya, teman-teman. Maka kita harus punya keyakinan paripurna. Ya, yakin akan keberadaannya, yakin akan kuasanya, yakin akan janjinya, yakin akan kasih sayangnya, yakin akan takdirnya, itu yang terbaik. Sehingga dalam menapaki kehidupan ini tenang. Kenapa banyak orang sakit mental? Ya, kenapa banyak orang sakit mental? Karena kurang tawakal, karena kurang total pasrah. Kenapa banyak orang menyerah? Ya, di tengah jalan. Karena tadi banyak orang yang belum pasrah total ke Allah. Ya. Nah, kepasrahan ini adalah wilayah hati. Ya, kerja hati, teman-teman, kerja hati. Jadi jiwa kita, ya, ini udah benar-benar nol, gitu. Udah benar nol, udah ridho. Itu apapun yang nanti jadi kehendaknya, yang jadi takdirnya, jadi ketetapannya, teman-teman. Nah, itulah hukum yang kedua. Setelah kita memperbesar doa kita, kemudian menyerahkan total ke Allah, gitu. Ya, prakteknya adalah, teman-teman, ya misalnya kalau teman-teman misalnya hari ini mau buka bisnis, maka gelar saja dan ngobrol dulu ke Allah.
Ya Allah, kalau mau bisnis ini yang terbaik, maka mudahkanlah. Kalau tidak, berikan yang terbaik menurutmu ya Allah. Ya, itu. Nah, yang ketiga, setelah kita total pasrah ke Allah, maka yang ketiga, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita diminta untuk menteladani Nabi Muhammad, teman-teman. Apa yang kita teladani? Ya, akhlaknya. Ya. Nah, akhlak Nabi ini seperti apa? Kata Aisyah, akhlak Nabi seperti Al-Quran. Artinya apa? Follow the system. Kita diminta untuk mengikuti sistemnya Allah. Menjadi Al-Quran berjalan. Maka kuncinya adalah taat dan ikhlas, teman-teman, dalam menjalankan sistemnya itu. Maka barang siapa yang mengikuti maunya Allah, niscaya Allah akan mewujudkan apa yang jadi maunya. Sesimpel itu. Ya, kalau hari ini kita belum wujudkan maunya kita, bisa jadi kita masih ngeyel. Ya, masih ngeyel. Memang kalau kita melihat sirah para nabi, teman-teman, rata-rata para nabi itu kan mengembala kambing ya, domba. Karena sifat negatif manusia itu ternyata seperti domba, seperti kambing. Apa ngeyelan? Coba perhatikan. Kambing itu kalau ditarik kan berontak, kalau dibiarkan semaunya sendiri. Tapi kan manusia ini diberikan akal. Ya, diberikan akal, diberikan kesadaran, akan mampu mengendalikan nafsunya, egonya. Ya. Maka ikuti apa yang jadi maunya Allah. Maka untuk sukses itu mudah sebenarnya, teman-teman. Ya, untuk sukses itu mudah. Dalam psikologi itu ada yang namanya teori modeling. Kalau kita mau sukses, rumusnya nyontek. Ya, kita harus punya role model, nyontek. Ngikutin aja itu. Ya, satu toko. Ya, dan kita sudah terbiasa kan. Ya, ketika dulu kita di sekolah, ya di kampus, kita sering nyontek. Nah, nyontek yang bagaimana yang mengantarkan kita pada kesuksesan? Itu 80% waktu dan tenaga kita belajar pada ahlinya. Kalau misalnya kita, teman-teman ya, kalau kita misalnya kita bisnis di bidang kuliner ya, bisnis di bidang kuliner, siapa ya pengusaha sukses di bidang kuliner di provinsi itu, ya di kota itu, lalu di provinsi itu, siapa di negara itu? Nah, kita ikuti polanya, kita belajar, ikuti training-trainingnya, gitu, baca bukunya, kalau perlu silaturahmi belajar langsung, belajar pada ahlinya. Nah, 20% belajar kepada siapapun dan apapun, teman-teman. Ya. Contohnya siapa, teman-teman? Jadi prinsipnya orang sukses itu belajar kepada orang sukses. Kita tahu misalnya Alexander yang Agung ya, jadi seorang raja yang muda. Ya. Di usia 20 tahun itu sudah menaklukkan Persia, menguasai 3 benua. Itu teman-teman. Melebarkan wilayahnya ini apa? Raja yang sangat muda, tapi suksesnya luar biasa. Karena ternyata beliau ini berguru kepada Aristoteles, yang juga orang sukses, teman-teman, ahli filsafat, ya, bapak peradaban barat dan lainnya. Nah, ternyata kenapa Aristoteles sukses? Karena belajar juga pada ahlinya, gitu, Plato, ya, seorang filsuf juga. Kenapa Plato ini ya sukses juga, gitu? Karena belajar pada ahlinya, Socrates dan seterusnya. Ya, yang namanya nyontek, menurut kawan-kawan, sahabat semua, mudah atau mudah? Mudah, ya. Tinggal copy paste saja, teman-teman. Ya, tinggal ngikutin, udah ada polanya. Nah, Allah ini kan sudah memberikan the best role model. Ya, siapa itu? Siapa, teman-teman? Nabi Muhammad. Ya, the best role model, teladan terbaik kita. Ya, model terbaik kita. Kalau kita hari ini benar-benar mengakui Nabi Muhammad ini adalah role model kita, sudah mirip belum? Ya. Jangan sampai kalah dengan remaja-remaja sekarang yang mereka ngefans dengan para K-pop, ya, mereka berusaha mirip perilakunya, tahu betul sirahnya, tahu apa yang disuka, yang tidak disuka. Gitu. Nah, kita udah tahu sejauh itu belum sejarahnya, ya, bahkan perilaku kita, ucapan kita itu layaknya orang yang kita fanskan, yang kita idolakan, teman-teman. Ya, bahkan Allah tegaskan dalam firman-Nya untuk diminta mengikuti. Bahkan seorang apa? Kita belajar kenapa? Inilah kesuksesan Nabi Muhammad, teman-teman. Kepala rumah tangga yang sukses, sahabat yang paling setia, panglima perang paling handal, ulama paling cerdas, pengusaha sukses, ya, kepala negara paling amanah, pahlawan nomor 1 di dunia. Ini kesuksesan beliau. Dan itu semua ada prosesnya, teman-teman. Ada proses yang beliau capai. Ya, apa itu prosesnya? Ini luar biasa, lahir dalam kondisi yatim. Ya, ini ada proses yang luar biasa yang beliau lalui. Bahkan, teman-teman, kalau kita melihat sirahnya, ya, ada 5 tangga kehidupan ya dari kehidupan Nabi Muhammad. Kurang lebih kan usia beliau 62 tahun, teman-teman. Ya, dari usia beliau dari rentan 0 sampai 62 ini ada usia-usia beliau yang di situ menjadi momen pembentukan dalam menapaki kehidupan. Yang pertama adalah usia 8 tahun, 12 tahun, 25, 40 dan 23. Nah, di usia 8 tahun ini Allah mendidik beliau kepribadian dengan apa? Beliau mengembala kambing.
Ya kenapa para rasul, para nabi itu mereka rata-rata karena disitulah personality kita, kepribadian kita, karakter kita itu dibentuk di situ, teman-teman. Yang kedua adalah di usia 12 tahun, ya, di sini beliau sudah mulai mandiri. Ya, dengan terbukti beliau sudah mulai berbisnis, sudah mulai berdagang, teman-teman. Sudah ikut pamannya, ya, bahkan ekspor impor. Ini luar biasa, teman-teman. Bahkan di usia 25, teman-teman, ini beliau sudah mapan. Benar-benar mapan, baik mapan fisikal, mental, emosional, spiritual, bahkan finansial. Terbukti ketika beliau melamar Siti Khadijah, Sayyidina Khadijah, teman-teman, yang maharnya luar biasa, sapi Mercy kalau zaman sekarang. Ya, menandakan beliau benar-benar mapan. Nah, ketika beliau di usia 40 ini ada momen yang luar biasa, beliau diangkat menjadi rasul. Diangkat menjadi rasul. Artinya apa? Beliau punya tugas yang luar biasa, yang tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk umat. Gitu. Maka ada orang bilang kehidupan seseorang itu sejatinya nanti dimulai dari usia 40. Gitu. Ya, di usia dari 40. Dan disitulah kita harus mulai menebar manfaat rahmat. Benar-benar fokus mewakafkan harta dan diri kita di jalan Allah. Teman-teman, kepemimpinan. Ya, khalifah ya di sini. Ya, maka yang terakhir adalah ketika beliau di usia 63, di usia detik-detik terakhir beliau, ya, beliau itu makin lebih banyak berkumpul dengan dengan sahabatnya, gitu. Ya. Artinya apa? Semakin beliau semakin dewasa, semakin sepuh, beliau makin arif, makin bijaksana. Nah, kita ini kan makin tua, makin tumbuh dewasa, makin menjadi-jadi ya. Tidak bisa menjadi teladan, teman-teman. Ya, inilah yang menjadi lima tangga kehidupan yang artinya menempatkan beliau di ranking 1 oleh yang di ranking 1, dan itu pun bukan orang Islam yang menetapkan, tapi orang non Islam, Michael Hart. Ya, orang non Islam saja mengakui loh. Maka harusnya kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, teman-teman, sebagai followernya, maka harus benar-benar mengikuti, menteladani beliau. Ya. Ini, kenapa beliau ditempatkan nomor 1 ya tadi, secara umum, karena beliau sukses dunia akhirat. Ya. Nah, kenapa beliau sukses dunia akhirat? Ya tadi, ikuti sistemnya, alias hindari dosa, teman-teman. Ikuti maunya Allah, jangan langgar aturannya Allah, teman-teman. Ini. Ya, ikuti apa yang jadi maunya Allah. Maka bismillah Allah akan mengikuti jadi maunya Allah. Maka kita harus menjadi Al-Quran berjalan. Lisan kita harus lisan Quran. Penglihatan kita penglihatan Quran. Pendengaran kita pendengaran Quran. Ya. Dalam bisnismu juga ikuti Al-Quran. Misalnya apa? Maka pastikan kita bisnis itu dari hulu, hilir halal. Dari A sampai Z halal. Karena berbisnis itu bukan soal untung rugi, bahkan bukan sekedar hanya soal surga neraka, tapi Allah ridho enggak? Gitu. Ya Allah ridho enggak gitu, teman-teman. Dalam kita berumah tangga, hadirkan Quran di sana. Ya, tahu ya tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, gitu. Teman-teman. Itu namanya kita benar-benar menteladani Nabi Muhammad. Ya. Nah, setelah kita memperbesar doa kita, kemudian menyerahkan total ke Allah, lalu mengikuti apa yang jadi maunya Allah, sistemnya Allah, maka yang keempat adalah hayya 'alas sholat. Ya. Mari sholat, teman-teman. Ya, mari sholat. Sholat ini secara istilah kan bermakna sebuah perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan ketentuan tertentu. Jadi keywordnya adalah perbuatan action. Jadi setelah kita impian kita besar, kita serahkan total ke Allah, lalu mengikuti Nabi Muhammad, bukan berarti duduk diam. Tapi harus action, kita buktikan, kita bayar harga mahal di situ, teman-teman. Ya, maka tawakal itu kan tadi wilayah hati. Tawakal itu wilayah hati. Tapi secara doa, secara fisik kita harus action, ambil bagian kita. Ya, maka kuncinya lakukan yang terbaik, teman-teman. Ya, lakukan yang terbaik. Maka barang siapa yang melakukan apapun yang terbaik yang bisa dilakukan, maka niscaya Allah akan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Dan Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengambil bagian kita sebaik mungkin, melakukan sebaik mungkin, maka sisanya nanti Allah yang menyempurnakan. Ya, tidak perlu khawatir. Kalau apalagi di tengah pandemi ini misalnya, bagi teman-teman yang bisnisnya bangkrut atau mungkin lagi PHK, bingung istimewa. Kalau memang kita bisa jualan online, ya jualan online. Kalau kita memang bisa jualan gorengan, ya jualan online, tidak perlu gengsi, gitu, teman-teman. Dan jangan pernah berpikir juga, bisa nggak ya kalau hanya jualan online, jualan fashion, jualan snack dan lainnya, bisa nggak utang-utang saya lunas? Itu urusan Allah.
urusan kita ikhtiar yang terbaik, sebaik mungkin. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita sama dengan mentuhankan ikhtiar. Kalau kita berpikir, bisa nggak? Bisa lunas nggak kalau saya jualan ini? Bisa nggak lunas nanti? Bisa nggak berangkat haji? Itu urusan Allah. Urusan kita adalah melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Ketika kita melakukan yang bisa kita lakukan, maka Allah akan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Ketika kita melakukan yang segala yang kemungkinan yang bisa kita lakukan, maka Allah akan melakukan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi profesional? Rumusnya adalah kita menjadi pribadi yang unggul. Bukan pribadi yang biasa-biasa saja, bukan pribadi yang di bawah standar apalagi. Yang kedua adalah on the track, lurus. Ya, selalu memegang teguh nilai-nilai. Nah, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang unggul, teman-teman? Ya, maka di sini kita diingatkan, barang siapa yang mengingkari usaha berarti telah mengingkari sunnah, dan barang siapa yang meniadakan tawakal telah mengingkari iman. Maka dua-duanya harus berjalan beriring. Jadi tawakal ini wilayah hati, action ini di wilayah dohir, teman-teman. Dan katakanlah berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Pasti Allah akan menggerakkan alam semesta dengan segalanya untuk membantu mewujudkan apa yang kita inginkan, teman-teman. Maka kunci profesional adalah tadi be excellent dan on the track ya, teman-teman. Nah, rumusnya adalah do the best plus add value. Ya, do the best plus add value. Artinya apa? Lakukan yang terbaik dan plus nilai tambah. Itulah pribadi yang unggul. Bukan yang pribadi biasa-biasa saja. Maka ada 3 jenis orang ketika ikhtiar. Yang pertama adalah orang-orang yang ordinary, teman-teman. Orang-orang yang apa? Maaf ini. Yang pertama adalah under ordinary, yaitu orang-orang yang di bawah standar. Siapa mereka? Yang mereka melakukan sesuatu kurang dari apa yang diinstruksikan gitu. Misalnya, kalau kita kerja, kita diminta berangkat jam 7. Ya, kita diminta berangkat jam 7. Nah, kita berangkatnya jam 8, telat-telatan. Itu namanya orang di bawah standar. Maka rezeki kita juga di bawah standar. Misalnya kalau kita punya dalam hal ibadah, kita dimintanya sholat 5 waktu. Tapi kita melakukan ibadahnya sewaktu-waktu. Bahkan kalau tidak ada waktu tidak sholat. Ya. Yang kedua adalah ordinary, yaitu orang-orang yang standar, orang biasa. Mereka siapa? Ya, mereka melakukan yang sesuai dengan diinstruksikan. Kalau diberangkat jam 7 ya berangkat jam 7 tepat. Kalau diminta sholat 5 waktu ya hanya sholat 5 waktu. Ya, kalau diminta mengerjakan di perusahaan misalnya tanggal 15 harus selesai, deadline-nya ya tanggal 15. Ya, ini orang-orang biasa, orang-orang pada umumnya. Nah, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang luar biasa? Maka kita harus menjadi pribadi yang extraordinary. Rumusnya apa? Kuncinya, keywordnya ada di kata extra. Ya, kita memberikan nilai lebih ya dari apa yang diminta. Misalnya kita diminta berangkat jam 7, jam setengah 7 sudah sampai. Diminta mengerjakan tanggal 15, di tanggal 10 sudah selesai. Ya, diminta sholat 5 waktu, tidak hanya sholat 5 waktu, tahajudnya, rawatibnya dijalankan, teman-teman, tanpa diminta sekalipun. Itulah pribadi orang yang luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, pribadi profesional tidak hanya sekedar apa menjadi pribadi unggul, tapi berpegang teguh, ya, berkomitmen memegang teguh nilai-nilai ilahiyah. Ini ada satu kisah nyata ya, kisah nyata di Semarang, teman-teman. Beliau ini seorang driver taksi ya, taksi ketika malam pulang ke rumah. Nah, beliau melihat ada pasangan suami istri di pinggir jalan. Lalu beliau berhenti, akhirnya mengantarkan ke rumah. Nah, paginya si driver ini ditelepon oleh perusahaannya. Ditanya ada nggak tas warna hitam yang ketinggalan di jok belakangnya. Setelah dicek ada, dan qadarullah paginya anaknya minta uang untuk menebus ijazahnya. Dan pada saat itu kondisi ayahnya ini nggak ada uang. Nah, coba bayangkan, kalau driver taksi ini tidak memegang teguh nilai-nilai ilmiah, kejujuran, kebenaran, maka dia bisa sampaikan ke kantornya tidak ada tas yang ketinggalan. Oh, dia cek ya bisa jadi ada uang di situ yang nanti bisa dipakai untuk menebus uang, ya, menebus ijazah anaknya. Tapi justru dia ketakutan, tidak lakukan itu. Akhirnya beliau ini, driver ini, buru-buru membawa tasnya ke kantor. Setelah dicek, teman-teman, isinya apa? Isinya adalah ratusan dolar. Ya. Setelah itu dia buru-buru mengembalikan ke pasangan suami istri dan qadarullah tanpa dia meminta. Ya, tanpa dia minta, diberikan balasannya.
teman-teman. Dan dari balasan itu dia bisa menebus ijazah anaknya. Ya, inilah pribadi yang unggul. Maka teman-teman, lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Maka bismillah, Allah akan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran, kebenaran. Ya. Nah, yang kelima adalah setelah kita memperbesar doa kita, lalu menyerahkan total ke Allah, setelah itu mengikuti apa yang jadi maunya Allah, follow the system, dan berjuang sebaik mungkin ya menjadi pribadi yang unggul, ya bukan pribadi yang di bawah standar, bukan pribadi yang biasa-biasa saja, yaitu pribadi yang tangguh, yang profesional. Nah, setelah itu adalah hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Nah, pertanyaannya, untuk sampai ke garis finish, kira-kira apa yang kita butuhkan? Maka di sini karena apa? Dalam perjalanan itu kan pasti ada rintangan, pasti ada hambatan. Maka dibutuhkan yang namanya istiqomahan, komitmen dan konsisten, teman-teman. Maka barang siapa yang setia dengan Allah, niscaya Allah akan membuatnya sampai pada tujuannya, teman-teman. Karena pasti ya ketika kita punya impian, punya goal, ya akan ada berbagai rintangan, berbagai hambatan, baik dari apa? Dari keluarga, gitu, dari teman, dari masyarakat, gitu, teman-teman. Tapi ada satu orang yang jika kita mengizinkannya, kita tidak akan sampai pada goal kita, pada tujuan kita. Siapa? Itulah diri kita. Inilah rintangan terbesar. Dan di sini butuh jihad. Dan ini jihad terakbar dalam kehidupan kita hingga akhir nafas kita. Maka apa, teman-teman? Kita butuh yang namanya strong will, butuh yang namanya dorongan yang kuat agar kita tidak mudah menyerah, tidak mudah melempem, gitu. Karena apa? Saya dari titik A ke titik B, ya. Saya bisa berubah, ya, berpindah dari titik A ke titik B, kan ada pergerakan, ada perjuangan. Perjuangan terjadi kan ada dorongan. Jadi orang berbuat itu kan ada motifnya, ya, ada dorongannya, teman-teman. Maka setidaknya ada 4 tipe, ya, ada 4 motif, teman-teman. Orang berbuat. Yang pertama karena karena rasa takut. Ya, takut di PHK, takut masuk neraka. Maka yang ada adalah cemas, tidak tenang. Yang kedua adalah reward, ya, karena banyak pahala, karena komisi, karena bonus. Kalau kita nggak dapat, kecewa. Yang ketiga karena kebutuhan. Ini jauh lebih baik, ya. Tapi jauh lebih dasar kalau kita melakukan karena cinta, ya. Yang cinta ini kita tujukan kepada Allah. Maka di saat kita benar-benar melakukan sesuatu atas cinta dasar kepada Allah, maka kita akan punya semangat yang tiada akhir. Nah, maka dalam perjalanan kita, teman-teman, menuju impian kita, menuju puncak kesuksesan yang Allah ridhoi, maka ada 3 tipe orang. Yang pertama adalah the quitters. Siapa mereka? Yang mereka punya mental block, ya, sudah takut duluan, ya, takut ditolak, takut gagal, yang lain. Ya, sudah menyerah duluan. Yang kedua adalah the campers. Siapa mereka? Yang mereka ini semangatnya di awal. Mentalnya seperti mental kerupuk. Ya, renyah, tapi ketika kena angin sedikit melempem, ya. Menyerah, ya, kena rintangan, kena hambatan, kena kesulitan, menyerah. Nah, orang-orang yang sampai pada puncak kesuksesan adalah mereka the climbers, teman-teman. Mereka yang istiqomah, mereka yang komitmennya, mereka all out dan all in, tidak setengah-setengah, Ya, mereka menuntaskan apa yang sudah ia mulai. Jadi komitmen itu, istiqomah itu adalah mau dalam kondisi apapun, ya, mau mudah, mau berat, mau jauh, mau dekat, mau ada teman atau mau sendiri. Ya, sesulit apapun kondisinya, dia akan menuntaskan hingga akhir. Itulah the climbers, teman-teman. Ya, banyak orang gagal. Ya, gagal bukan karena apa, ya? Bukan karena banyaknya rintangan, gitu, tapi karena mereka menyerah. Ya, teman-teman, karena mereka mudah menyerah. Maka di saat kita jatuh, bangkit lagi, gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi, kita akan sampai pada tujuan. Tapi kalau kita sudah menyerah, maka tamatlah sudah. Ya, di saat kita menyerah, maka tamatlah sudah. Maka di sini poinnya agar kita benar-benar sampai pada tujuan kita, Allah tolong kita, maka apa? Prinsipnya adalah mujahadah, berjuang sungguh-sungguh plus mudawamah. Ya, mudawamah ini ya konsisten, berkesinambungan, teman-teman. Berkesinambungan 2 hal ini. Nah, kita ini kan ya tadi kan apa ya? Semangatnya hanya di awal saja. Riyadhah pun semangat di awal. Tapi ketika di jalan ada rintangan dikit melempem, teman-teman. Ya, bagaimana Allah menolong kita? Kalau kita hanya kalau orang Jawa bilang ya anget-anget ayam, hanya panas di awal saja, tapi habis itu melempem, gitu. Habis itu menyerah, ya. Maka kunci istiqomah adalah wasta'inu bisobri wasolam, bertahan dan bertuhan. Ya, kenapa sabar ini diletakkan di awal?
Ya, karena Allah paham betul manusia ini pengennya tadi buru-buru ditolong, buru-buru dijawab doanya gitu, buru-buru sukses, buru-buru kaya, buru-buru pengen selesai masalahnya, buru-buru sembuh gitu. Ya, maka kata sabar ini diletakkan di awal baru ngomongin sholat. Ya, karena pertolongan Allah itu bukan soal cepat atau lambat. Pertolongan Allah hadir di saat tepat. Tepat menurut siapa ya? Menurut Allah. Maka makolahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyampaikan bahwa setiap peristiwa bahkan musibah itu ada waktunya, ada masanya. Gitu. Dan kita tidak bisa memundurkan dan tidak bisa mengajukan. Gitu. Pasti hadir di saat yang tepat. Ya, maka apa? Bertahan dan bertuhan. Ya, bertahan dan bertuhan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Maka bismillah Allah akan hadirkan pertolongannya. Karena Allah itu demen dengan yang namanya orang-orang yang istiqomah. Ya. Maka kata Nabi, al istiqomah khairun min alfin karamah. Jadi istiqomah ini lebih baik dari 1000 karamah. Ya, dan memang istiqomah ini memang tidak mudah, teman-teman. Istiqomah memang tidak mudah. Kalau mudah namanya istirahat. Nah, kalau mudah namanya istirahat. Dan tempat istirahat sejati kita kelak di akhirat, bukan di dunia. Ya, tempat istirahat kita sejati itu di akhirat, bukan di dunia. Maka kita harus istiqomah. Ya, dan salah satu cara agar kita istiqomah adalah, teman-teman, dengan berjamaah. Ya, dengan berkomunitas. Jadi komunitas itu menjadi satu imunitas. Tapi jangan sampai terjebak juga. Kalau kita berkomunitas berjamaah, jangan merasa komunitas kita yang paling baik. Jamaah kita yang paling baik, sehingga kita mudah merendahkan komunitas yang lain. Naudzubillah. Ini harus kita mawasi, harus kita wanti-wanti. Ya. Nah, yang keenam adalah setelah kita memperbesar doa kita, lalu menyerahkan total ke Allah, kemudian apa? Mengikuti apa yang jadi sistemnya Allah. Yang keempat adalah action, the best professional. Lalu apa? Komitmen, istiqomah. Nah, yang keenam adalah di setiap rintangan yang kita hambati menuju ridhonya adalah kita mengakses rasa syukur, memperbesar rasa syukur. Ya, kuncinya berbagi kasih, teman-teman. Ya, maka hukum yang keenam, barang siapa yang mensyukuri apa yang ada dengan memberikan yang terbaik bagi sesama, niscaya Allah akan menghadirkan apa yang belum ada bagi. Bagaimana Allah menghadirkan sesuatu yang baru kalau yang ada saja kita tidak syukur? Bagaimana Allah menghadirkan sesuatu yang besar kalau yang kecil saja kita tidak syukur? Ya, jadi ini bagian dari aplikasi ruang kosong, aktivasi energi, teman-teman. Di saat kita benar-benar bersyukur, ya, bersyukur. Maka syukur ini menjadi wadah keberlimpahan, ruang nol tadi. Ya, agar sesuatu itu hadir, ini wadahnya. Karena untuk sesuatu hadir kan kita butuh tempat. Nah, syukur ini wadahnya. Ya, syukur ini wadahnya, teman-teman. Maka terkait syukur ini ada 4 dimensi. Yang pertama adalah menghargai karunia yang ada. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa gimana Allah menghadirkan yang belum ada. Kalau yang ada saja nggak kita syukur. Kemudian apa? Mengekspresikan rasa terima kasih, alhamdulillah. Ya. Kemudian apa? Tidak hanya sekedar perasaan terima kasih, wujud nyatanya adalah berkontribusi pada orang lain, berbagi kasih pada sesama. Yang terpenting juga adalah perasaan berlimpahan. Jadi apapun kondisinya tidak ada keluh kesah. Nah, perasaan energi berkelimpahan inilah, teman-teman, yang nanti akan menarik kebaikan demi kebaikan. Dengan izinnya, dengan kehendak. Ya, maka apa? Siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Dan Allah nggak main-main. Dan Allah garansi, teman-teman. Allah garansi. Allah janji. Tapi ketika, ya, dan ia akan memiliki kelimpahan. Dan siapa yang tidak memiliki syukur, sebaliknya kufur, maka apa yang dimiliki akan diambil darinya. Dengan berbagai cara kita nggak suka. Kalau kita nggak syukur, yang ada saja sekecil apapun akan Allah ambil. Ya. Ini hukum yang Allah tetapkan di alam semesta. Maka ada 3 hal yang harus kita syukuri. Bersyukur atas apa yang pernah kita miliki. Yang hari ini sudah tidak ada, maka nggak perlu galau, nggak perlu sedih. Tetap syukuri saja. Ya. Bersyukur atas apa yang ada saat ini, ya, yang kita miliki saat ini. Ya, terima sekecil apapun. Ya. Dan bersyukur atas apa yang belum kita miliki. Kita punya harapan, punya impian, ya, belum Allah wujudkan. Ya, syukur, terima. Dengan perasaan apa? Berkelimpahan, perasaan tenang, perasaan damai. Ya. Maka kita akan belajar mensyukuri 0, teman-teman. Ya, ini satu teknik ya, satu teknik itu mensyukuri 0. Caranya adalah nanti teman-teman bisa lakukan ya tiap hari, teman-teman. Untuk mengakses rasa syukur kita, mensyukuri 0.
Dalam kasus biasanya ya kalau kita misalnya ya mengharap orang lain, berharap orang lain itu ngasih kita itu 100.000. Lalu tapi faktanya kita dalam hati ini berharap dikasih 100.000 gitu. Tapi dikasihnya malah katakan 5.000. Kira-kira perasaan yang muncul apa teman-teman? Kecewa lah gitu ya. Kecewa, sakit hati, jengkel yang lainnya. Perasaan yang tidak nyaman. Ya. Itu membuktikan bahwa kita tidak mensyukuri yang nol, yang kecil. Ya, mensyukuri yang nol. Maka teman-teman nanti bisa buka dompetnya. Ya bisa buka dompetnya. Yang di situ kan isinya macam-macam. Ya, isinya macam-macam. Ada 100, ada 50, ada 20, ada 10.000, ada 5.000. Nah, cari yang paling kecil. Katakanlah 2.000. Cari yang paling kecil. Ya. Nah, 2.000 ini teman-teman pantengin, lihat apa angka nolnya. Ya, pantengin angka nol. Nah, disitulah kita akan belajar untuk bersyukur, berterima kasih ya Allah. Ya, dari hati yang paling dalam, terima kasih ya Allah. Kau izinkan, kau hadirkan rezeki meski kecil ya Allah, saya terima, saya ikhlas, saya ridha ya Allah. Semoga dengan rezeki ini saya lebih dekat, lebih taat, lebih cinta kepada Allah. Dia akses rasa syukur itu. Ya. Karena kalau kita melihat apa, ya tadi, seringkali kan kita kecewa kan, kita berarti besar, dapatnya kecil-kecil. Nah ini kita melatih dari yang nol. Ya, melatih dari yang nol. Dari angka yang terkecil. Nah semakin kita mensyukur yang nol, semakin angka ini, ya bismillah. Semakin mengundang nol-nol yang lain. Yang awalnya katakanlah 1.000, ya. Datang 100.000, datang 1 juta, ya. Datang 10 juta, datang 1 M dengan izinnya. Amin. Ya, teman-teman. Maka wujud syukur, teman-teman, adalah mengkosongkan sebagian rezeki untuk membantu sesama. Jadi syukur itu kan dari kata terima kasih. Apa yang kita terima darinya, dari Allah, kita kasihkan, kita bagikan kembali. Ini wujud syukur yang nyata. Tidak hanya sekedar sebatas di lisan, ya, teman-teman. Tapi benar-benar kita mengenolkan, mengkosongkan sebagian rezeki kita untuk membantu sesama. Ya. Maka di level syukur ini ada 3 level ya, ada 3 level. Yang pertama ini level ekonomi, level kebanyakan orang. Mereka akan bersyukur, berbagi, membantu orang ketika dia Ketika dia mencapai sesuatu, teman-teman. Ya Allah, jadi saya akan sedekah sekian, ya Allah, kalau saya bisa mencapai ini. Jadi syukurnya itu syukur pakai syarat, teman-teman. Syukurnya pakai syarat. Ya ini ya ibarat kalau kita naik pesawat, naik kereta, ya naik tren, ya, teman-teman. Maka ya itu kan ada kelas-kelasnya. Dan kualitas syukur kita ini akan menentukan rezeki yang kita terima. Kalau kita level syukur kita di ekonomi, yang kita dapatkan ya kualitas ekonomi, ya, layaknya ekonomi di kereta, layaknya ekonomi di pesawat, ya seperti itu. Nah bisnis ini udah lebih baik, teman-teman. Mereka tidak hanya bersyukur di saat dia mencapai sesuatu, tapi belum mencapai sesuatu sudah berbagi. Ya, maka Allah akan hadirkan rezeki yang jauh lebih baik. Nah, level yang tertinggi adalah level eksekutif. Ini kita menjadi manifestasinya, interpretasinya dari asma Allah asyakur. Ya. Asyakur ini kan bermakna al-mu'ti, memberi. Ya, jadi memberi. Jadi tanpa kita menerima pun, tidak mencapai apapun, dalam kondisi apapun, itu kita selalu memberi. Ya, inilah yang teman-teman akan menggetarkan arsy Allah. Bahkan, teman-teman, ya, kita berbagi itu kan diminta untuk dalam kondisi apapun, baik lapang maupun sempit. Ya, baik lapang maupun sempit. Jangan pernah berhenti untuk berbagi. Berbagi rezeki. Tapi kan seringkali kita membatasi diri kita. Ya, saya akan berbagi sekian kalau saya nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Baru nanti kita berbagi. Ya. Padahal ya rezeki itu butuh pancingan, teman-teman. Butuh pancingan. Kalau di bisnis ini ya tadi menjadi pancingan. Kalau di eksekutif ini udah 0-0. Mau Allah nanti balas atau tidak, ya alhamdulillah. Gitu. Tetap bersyukur. Kalau di bisnis ini, ya tadi dia bersedia masih menjadi pancingan. Masih berharap agar apa yang dia tuju, apa yang dia capai itu mendapatkan balasan. Nah kalau di eksekutif ini udah benar-benar 0 murni saja, ya. Dalam kondisi apapun, teman-teman. Bahkan di saat dia butuh sekalipun, ketika ada yang membutuhkan, dia mengkosongkan sebagian rezeki. Ya, itu. Maka harus kita sadari bahwa sejatinya kita ini menjadi saluran rezeki buat orang lain. Dan ternyata rezeki ini siklusnya seperti nafas, ya, seperti nafas, teman-teman. Terima, tahan, dan lepaskan. Nah, teman-teman bisa duduk yang sempurna.
Bisa duduk yang sempurna, lalu tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan. Sekali lagi, lebih khusyuk lagi. Tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan. Sekali lagi, lebih khusyuk lagi, lebih sadar lagi. Tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan. Ya, dari proses memasukkan, menerima, menahan, lalu melepaskan, teman-teman, mana yang paling nikmat? Nah, ketika kita tanya, teman-teman, di kelas-kelas offline, pasti mereka menjawab, ya saat melepaskan yang paling nikmat. Tapi kalau soal rezeki, apalagi soal duit, mana yang paling nikmat? Saat menerima dan menahan. Ini kebanyakan orang jawabnya seperti itu, teman-teman. Padahal kalau kita tahu pola ini, siklus ini, bahwa yang paling nikmat ya melepaskan. Ya mohon maaf kalau kita bicara ayat-ayat karunia Allah ya, yang simpel saja, yang keseharian kita lakukan. Misalnya saat buang gas, yang buang gas. Kapan yang paling nikmat? Ya saat melepaskan. Bahkan di saat buang air besar, teman-teman, BAB. Kapan yang paling nikmat? Saat melepaskan. Ya saat melepaskan, teman-teman. Maka segala sesuatu yang masuk, fitrahnya harus kita keluarkan. Ya, fitrahnya harus kita keluarkan. Kalau kita tahan, pasti akan nyari jalan keluar dengan cara yang kita nggak suka. Berarti kita tiap hari makan, tiap hari makan, tiap hari makan. Kita tahan. Mau keluar kita tahan, mau keluar kita tahan. Kira-kira apa yang terjadi? Masuk rumah sakit. Teman-teman, masuk rumah sakit. Sama, ada sebagian rezeki yang Allah titipkan ke kita untuk orang lain. Kalau kita tahan, pasti akan keluar juga dengan cara yang kita nggak suka. Ya tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba kecelakaan, nanti ada masalah di finansial kita. Maka apa? Semakin kita mengenolkan, semakin berisi, maka semakin berisi, teman-teman. Ya, semakin berisi. Ya. Nah, kebanyakan orang kalau kita punya income ya, punya profit, berbisnis dapat profit, kemudian kita sebagai bangsawan, bangsa karyawan dapat gaji, kebanyakan orang pola pikirnya kalau dapat profit, dapat duit, dapat gaji itu kan shopping dulu, belanja dulu untuk egonya, baru saving. Ya, kalau ada sisanya. Ini kebanyakan orang, ya ini survei teman-teman, 95%. Yang kedua, ya ketika kita dapat profit, dapat gaji, kebanyakan orang itu adalah saving dulu baru shopping, tapi tidak mempedulikan yang lain. Ya, polanya masih udah bagusnya 4%. Nah, yang hanya 1%, ya, ketika kita punya income berapapun itu, kita mengutamakan yang lain, giving dulu. Ya, berapa persen? Ya, kalau menurut para ustadz itu, ya 2,5%. Ini batas kikir bin Bahil bin Medit ya. Ini 2,5%, teman-teman. Maka sebagusnya adalah, kalau saran saya paling nggak 10%. Bahkan bagusnya sepertiga. Teman-teman, sepertiga. Kemudian saving atau investasi, teman-teman. Yang terakhir baru shopping, kebutuhan kita sehari ini baru 1% saja kebanyakan orang. Nah, coba kalau kita mengikuti pola ini, nanti lihat apa yang terjadi, teman-teman. Kita berapapun, kalau kita dapat profit 100, kalau saving givingnya 10% ya berarti 10.000. Savingnya berapa ya? Katakanlah 10%. Dan saving ini jangan diotak-atik, teman-teman. Jangan diganggu. Ya. Saving ini baru diambil ketika nanti ada peluang-peluang bagus, misalnya ada bisnis yang bagus. Nah, itu nanti kita kembangkan uang kita di situ. Ya. Jadi investasi langitnya jalan, investasinya bumi juga jalan. Ya, teman-teman. Dan di saat, nah ini teman-teman, di saat kita mengeluarkan, ini harus dipahami ya. Ya, di saat kita mengeluarkan, sadari rasa ya. Saat kita membelanjakan atau mengeluarkan uang, ini benar-benar jangan karena kasihan, jangan karena apa ya, keterpaksaan gitu. Tapi benar-benar ya tadi karena cinta, karena keberlimpahan. Ya, kasihan ini juga energinya masih negatif sebenarnya, teman-teman. Kita belanja, ya kan, kita sedekah itu karena kasihan, itu juga energi kita pancarkan masih vibrasinya masih negatif. Ya, ini harus kita perhatikan rasa saat kita mengeluarkan. Ya, maka harus rasa yang keluar harus benar syukur, penuh apa ya, kedamaian, penuh dengan jangan sampai ada kekhawatiran. Nah, biasanya kan kita nanti kalau saya keluarkan segini, kira-kira kembali ya, kira-kira Allah balik nggak ya? Ya, maka perhatikan betul rasa di saat kita membelanjakan, teman. Bahkan di saat teman-teman belanja itu, ya niatkan sedekah. Ya, jangan aja sekedar belanja, tapi niatkan sedekah untuk meraih ridhonya. Gitu, teman-teman. Jangan hanya sekedar mengeluarkan gitu. Tapi benar-benar rasa niat ini harus kita perhatikan, ya. Nah, inilah nanti yang teman-teman menjadi exponential factor yang dengan izinnya akan melipat gandakan rezeki kita. Ya, ini janjinya bukan janji saya, teman-teman. Kalau orang Jawa bilang ya ini pesugihan syariah.
Ya, pesugihan syariah. Cara kerjanya Allah yang non linear. Nah, 5 tambah 5 sama dengan 10, teman-teman. Ya, penjumlahan ini cara kerja kita yang selama ini. Linear, artinya tadi hanya apa ya? Sudah pasti ya. Padahal cara kerja Allah kan min haitsu la yatasi, non linear, yang tidak tentu dari arah yang tidak pernah kita sangka. Nah, 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, 5 pangkat 5 inilah eksponensial. Faktor yang akan menjadi leverage, teman-teman. Melipat gandakan kerja. Apa itu eksponensial? Ya sedekah, ya berbagi. Ya. Maka bagaimana Allah akan menyelesaikan kita, masalah kita, memenuhi segala hajat kita, teman-teman. Di saat kita memberikan hope, memberikan harapan pada orang lain. Jadi hope ini adalah singkatan dari helping others people. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali pertolongan Allah. Nah, Allah akan menolong kita di saat kita menolong orang lain. Di saat kita berkenan mau mengulurkan tangan kita untuk membantu orang lain, maka di situ Allah akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Otomatis tanpa kita meminta sekali. Ya, ketika kita membantu orang itu, orang punya harapan, hope. Nah, orang, teman-teman, ya, yang kita setiap Jumat itu kan kita berbagi itu, ketika mereka terima, Masya Allah, senyumnya, doanya luar biasa. Ya, rasa yang dipancarkan mereka itu luar biasa. Doanya kita ngasih hanya katakanlah nasi sekotak saja, teman-teman. Masya Allah. Ya, bertubi-tubi. Gitu. Karena kita memberikan satu harapan untuk mereka dengan izinnya. Hope, ya, helping others people, teman-teman. Kita membantu orang lain, ya, membantu orang lain. Maka soal pelayanan, soal pemberian ini bukan soal apa ya, bukan soal punya tidak punya, tapi soal mental. Ya, soal mental, teman-teman. Kalau kita mental kita yang terendah, sudah uangnya terbatas, kepedulian tidak punya, inilah mental pengemis. Mentalnya mental gratisan, mentalnya minta-minta, mentalnya menggantungkan hidupnya ke orang lain. Maka kalau kita berada di level yang terendah ini, kita nggak akan pernah naik kelas, teman-teman. Ya, kita nggak akan pernah naik kelas, ya. Maka dari sini kita paham bahwa berbagi, bersedekah itu bukan soal dari yang kaya kepada yang miskin, dari yang punya kepada yang tidak punya, tapi dari yang mau kepada yang membutuhkan, ya, dari yang mau kepada yang membutuhkan, bukan soal dari yang kaya kepada yang miskin, bukan. Karena tadi kan infak sedekah itu baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita diminta untuk terus bersedekah. Bahkan dalam sebuah firman-Nya disampaikan, kalau kita hari ini punya masalah dalam kondisi sempit, ya, maka bersedekahlah. Ya. Tapi ingat, di saat bersedekah tetap nol saja, nol sejak awal. Ya. Jangan berharap balasannya, teman-teman. Ini harus dijaga betul. Harus nol. Ya, hati-hati. Ini banyak jebakannya. Maka ada 3 kondisi yang tercipta dari pemberian. Kalau hidup kita di jalan beruntung, maka apa? Pemberian harus jauh lebih besar dari penerimaan. Ya, kita nerimanya katakanlah 5 juta, tapi yang kita berikan seolah-olah itu 5 juta. Teman-teman. Ya. Kemudian apa? Hidup stagnan. Pemberian sama dengan penerimaan. Ya. Kita sebagai karyawan gajinya 5 juta, ya kita kerjanya seolah-olah memang kita digaji 5 juta. Ya. Yang kita dapatnya itu saja. Nah, sialnya adalah pemberian kurang dari penerimaan. Ya. Kita nerimanya 5 juta, kita ngasih ke perusahaan katakanlah 3 juta. Ini namanya apa? Hutang rezeki yang akan mengundang kesialan, teman-teman. Ya, maka di sini ya kita harus punya yang namanya satu doa yang saya sebut dengan SMP, ya, spiritual money praying, teman-teman. Dalam teman-teman menetapkan target keuangan, ya, selama ini kan paradigma kita kebanyakan orang berapa yang kita mau dapatkan, berapa banyak yang kita mau dapatkan. Ya. Nah, di saat kita menentukan target uang dalam bisnis, dalam kerja, ya, dalam hidup ini, gitu, ubah paradigma lama itu dengan bukan berapa banyak yang kita mau dapatkan, tapi berapa banyak mau kita sedekahkan, berapa banyak mau kita berikan. Ya, ini menjadi target. Ya. Misalnya, teman-teman, ya Allah izinkan hamba, ya bulan ini ya setahun bila bisa sedekah paling ya 1 juta misalnya. Ya, maka Allah akan hadirkan 10 juta minimal. Ya, 10 juta. Tapi jangan diharap 10 jutanya. Loss saja itu. Nothing tulus saja, teman-teman. Nol saja gitu. Ya, maka bismillah nanti mekanismenya akan berjalan. Ya, Allah akan menggerakkan alam semesta dengan segala izinnya untuk menghadirkan rezeki yang jauh lebih besar. Oke. Tapi sekali lagi nol saja. Nol artinya tanpa
mengharap-harap, ditunggu-tunggu, ini bener nggak, katanya kalau ngasih 1 juta dapat 10 juta, itu malah nggak dapat nanti ya, teman-teman. Maka apa? Iya karena butuh, iya karena nasta'in, ya. Dan lakukan yang namanya SGM, teman-teman. Jadi Allah itu kan suka men-challenge hambanya, mentantang hambanya, ya. Allah tegaskan, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, kenapa kita diminta menafkahkan harta yang kita cintai? Kalau bicara sedekah, itu bisa apa aja, teman. Ya, tapi sedekah yang terbaik adalah harta. Dan harta yang terbaik adalah kita cintai. Gitu. Kenapa yang kita cintai? Karena di istilah ujian keimanannya, dan di saat kita melepaskan, itu apa? Kita benar-benar bergetar, gitu, shock. Nah, di saat kita bergetar, disitulah kita akan menggetarkan arus jauh. Maka teman-teman perlu menguji. Jadi sekali-kali lakukan SGM, Shocking Giving Miracle. Kalau misalnya mengeluarkan 500, getarannya gimana? Rasanya gimana? Biasa saja, naikkan. Ya. Misalnya apa? Naikkan lagi 500. Masih biasa saja 1 juta. Masih biasa saja, naikkan lagi. Sampai benar-benar kita ini benar bergetar itu. Artinya gini, logikanya kalau kita Allah ingin hadirkan suatu rezeki yang bikin kita shock ya. Bikin kita kaget. Maka apa? Di saat kita memberi, maka apa? Yang menerima itu juga kaget, juga shock. Ya, sehingga doa-doanya juga Masya Allah luar biasa. Ya, maka teman-teman, suara putus-putus ya. Ayo cek, udah jelas ya, Bun? Oke, ya intinya bahwa kita perlu men-challenge diri kita sampai sejauh mana itu, dan teman-teman harus bisa melampaui kemampuannya ini, dan lakukan itu untuk benar-benar mengukur kita sekali-kali, mengenolkan isi dompet kita, mengenolkan isi rekening kita gitu. Karena apa? Semakin nol, semakin Allah bertanggung jawab. Ya, semakin kita benar-benar dalam kondisi nol, semakin Allah bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kita. Ya. Maka di sini ada beberapa proses pengenolan rezeki. Yang pertama adalah asuransi gaib, saya nyebutnya. Ini sebagai apa? Proteksi, sebagai pelindung. Jadi zakat ini harus dihitung, wajib hukumnya, teman-teman, harus dihitung. Ya, ini sebagai ibaratnya asuransi ya, sebagai proteksi, sebagai pelindung, ya, sebagai yang mengamankan rezeki kita agar keberkahan itu tetap berlanjut. Yang kedua adalah deposito gaib, yaitu sedekah, teman-teman. Nah, kalau zakat itu wajib wajib dihitung, tapi kalau sedekah jangan dihitung-hitung. Ya, jangan dihitung. Sedekah sudah saja, bahkan yang terbaik, teman-teman, ya. Jangan dihitung. Kalau zakat wajib dihitung. Ada nasabah yang lainnya, ada hitungannya. Tapi kalau deposito, kalau sedekah, jangan hitung-hitung. Ngasih aja, lulus, noting tulus, teman-teman. Maka di situ Allah juga tidak akan memperhitungkan, gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah investasi gaib. Inilah wakaf. Yang investasi ini akan mengalir terus, teman-teman, hingga kelak kita di akhir. Ya, hingga kita kelak di inilah wakaf, teman-teman. Ya. Maka teman-teman, bismillah. SNP ini kan sedang membangun satu pusat peradaban, teman-teman, ya, satu pusat peradaban yang di situ nanti ada rumah tauhid, rumah kesadaran, rumah Quran, rumah kemanusiaan, rumah ekonomi, dan rumah-rumah yang lainnya, jadi yang kebermanfaatnya untuk umat, teman-teman. Ya. Dan alhamdulillah Allah gerakkan salah satu seorang hamba, teman-teman, di Semarang yang mewakafkan tanahnya, bismillah nanti kita jadikan pusat base camp kita, pusat peradaban kita. Dan ini alhamdulillah tempatnya lumayan strategis karena di daerah Jatingalih dekat tol gitu, teman-teman. Dan ini memang kita butuh karena tanahnya memang tidak luas tapi sangat strategis. Maka nanti konsepnya adalah kita bangunnya adalah vertikal, artinya berlevel ya, bertingkat, teman-teman. Sehingga nanti kita bisa memaksimalkan potensi wakaf ini. Maka kami butuh support teman-teman, ya, butuh doa teman-teman, butuh restu teman-teman. Ya, maka di momen ini, di sesi ini, teman-teman, ya saya mengajak teman-teman untuk benar-benar ada niatan betul untuk mengenolkan sebagian rezekinya, ya, niatkan untuk wakaf dalam pembangunan pusat peradaban ini, teman-teman. Ya, diniatkan. Nah, bagi teman-teman yang nanti pengen menyupport mengenolkan, teman-teman, yang itu bisa ditransfer
di rekening yayasan, ya, di rekening yayasan Indonesia Sadar Spiritual. Ya, Bismillah, ini akan menjadi pasif amal kita yang terus mengalir hingga kita kelak meninggal. Ya, nah alhamdulillah teman-teman, ini kita udah masuk hukum yang terakhir, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, artinya bahwa kelak teman-teman, ketika kita benar-benar kembali ke Allah, itu memegang teguh kalimat tauhid, la ilaha illallah, dalam keadaan husnul khotimah. Inilah gelar tertinggi kita. Gelar tertinggi kita. Gelar tertinggi kita bukan presiden, bukan pejabat, bukan direktur, bukan CEO, tapi husnul khotimah. Ketika kita meninggal kembali dalam keadaan kembali ke Allah dalam keadaan sebaik-baiknya akhir kehidupan kita, yaitu husnul khotimah. Maka merugilah kita kalau hari ini Allah berikan kekayaan, tapi dengan kekayaan itu tidak mampu mengantarkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan merugilah kita kalau kita hari ini berikan ilmu, tapi dengan ilmu tidak mampu mengantarkan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Dan merugilah kita kalau hari ini kita diberikan bisnis, berikan kerjaan, berikan keluarga, semua itu tidak mampu mengantarkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Padahal apa? Yang namanya kemastian itu sebuah kepastian. Maka hukum yang terakhir ini, barang siapa yang menjadikan Allah tujuan akhir, niscaya Allah akan membuatnya hidupnya berakhir dengan indah, dengan husnul khotimah. Maka Allah berwasiat betul. Jangan sampai teman-teman ketika kita kembali ke Allah dalam keadaan tidak memegang teguh kalimat tauhid, tidak berpegang teguh beragama Islam. Padahal di dunia ini tidak ada yang lebih pasti kecuali kematian. Dan sayangnya kita tidak tahu pasti kapannya kita meninggal. Ya bedanya apa? Hukumnya Allah, ya. Jadi setiap orang itu kan bahkan sebelum lahir itu sudah divonis mati, gitu. Nah bedanya apa vonisnya Allah dengan vonisnya manusia? Kalau vonisnya manusia itu kan kita sudah tahu tanggalnya, sudah tahu tempatnya. Nah, kalau vonisnya Allah, teman-teman, kita tidak tahu kapan kita meninggalnya, di mana kita meninggalnya. Maka disinilah, teman-teman, kita pentingnya mempersiapkan proposal kematian setelah kehidupan, afterlife, teman-teman. Ya, karena apa? Banyak dari kita yang awal-awal tahun, misalnya, seringkali kita ini mempersiapkan proposal kehidupan, pengen beli ini, pengen punya ini, pengen jalan-jalan sini. Tapi kita lupa bagaimana mempersiapkan proposal kematian. Bagaimana kita mempersiapkan hidup enak. Ya. Padahal ini sebuah kemastian. Dan kenapa kita harus mempersiapkan? Karena setidaknya ada 5 alasan, teman-teman. Hidup hanya sesaat. Tapi yang sesaat ini itu menentukan kelak kita selama-lamanya di akhirat. Bahkan menurut hitungan akhirat hanya 1,5 jam. Hanya 1,5 jam. Hanya sesaat. Tapi justru yang menentukan kelak di akhirat. Ad-dunya majratul akhirat. Tidak ada yang tahu hari esok. Ya, apakah kita yakin esok masih hidup? Ya, minggu depan masih hidup, bulan depan masih hidup. Kita tidak ada yang pernah tahu. Ya. Kematian tidak berdasarkan nomor urut dan nomor cabut. Artinya apa? Semua yang meninggal, baik yang kecil maupun yang dewasa, yang sepuh. Dan mempersiapkan kematian berarti sedang mempersiapkan kehidupan yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita tahu hari esok bisa kita meninggal. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan hari? Pasti akan mempersembahkan yang terbaik. Maka apa? Jadikan setiap hari itu hari akhir kita. Ya, jadikan setiap hari itu akhir kita. Maka nggak ada malas-malasan, ya, untuk selalu berbuat kebaikan. Tidak ada malas-malasan untuk selalu menyibukkan diri kita dengan kebaikan. Ya, jadikan setiap hari adalah hari akhir hidup kita. Maka Bismillah, kelak ketika kembali ke Allah dalam keadaan akhir yang indah, dalam keadaan husnul khotimah. Dan kematian itu mengerikan dan menakutkan, teman-teman. Ya, seorang Nabi saja, Nabi Muhammad itu masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Apalagi dari kita yang berlumut dengan dosa. Naudzubillah. Maka pentingnya kita mempersiapkan proposal kematian, afterlife, teman-teman. Ya. Maka hakikat kematian ini ibaratnya seperti mudik harusnya, teman-teman. Harus mudik. Ya, orang kalau mudik ke kampung halaman, perasaannya gimana? Senang, bahkan pengen buru-buru sampai ke rumah. Tapi menurut riset, ya, salah satu orang yang ditakuti adalah kematian. Kenapa orang takut? Karena tidak dipersiapkan. Ya, padahal kematian ini adalah jalan untuk kita menemui pada sang kekasih kita, Allah. Maka dalam sirah Nabi Ibrahim ketika detik-detik beliau meninggal, diutuslah malaikat, teman-teman. Malaikat maut. Ya, yang akan menjabut nyawa beliau. Tapi Nabi Ibrahim ngendikan bahwa bagaimana tega seorang kekasih menjabut nyawanya. Wah, bingung nih malaikat, teman-teman. Malaikat lalu balik lagi ke Allah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Lalu Allah menjawab, apakah seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Maka
Maka jalan kematian ini adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Ya, jalan menuju pada sang kekasih kita, kekasih sejati kita Allah. Ya, itulah fitrah kita. Itulah kenapa visi SMB adalah back to Allah, teman-teman. Maka jangan dikira, teman-teman, kematian itu akhir dari segalanya. Justru kematian adalah awal dari segalanya. Di situ akan diminta semua pertanggungjawaban. Perbuatan kita baik buruk kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya, maka mati ini sebuah pilihan. Kenapa sebuah pilihan? Betapa tidak adilnya Allah. Ya, betapa tidak adilnya Allah kalau mati ini sudah ditakdirkan sejak awal, bahkan sebelum lahir. Ya. Maka bagaimana kita menyusun proposal kematian ini? Cara Nabi, cara hidupmu itulah cara matimu itulah cara matimu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang pasti berakhir. Kalau perjalanan ini kita isi dengan kebaikan, ya bismillah, kita akan meninggal dalam keadaan akhir yang baik. Tapi kalau perjalanan ini kita isi dengan keburukan, naudzubillah, bisa jadi kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Ya, maka kita harus selalu mawas, selalu sadar. Harus orang Jawa bilang harus jadi wong iling. Wong iling itu nggak bakal oleng, ya, nggak bakal ambiar, nggak bakal apa, berarti maling, nggak bakal berbuat maksiat. Maka dunia ini adalah tempat beramal, akhirat adalah kampung balasan. Barang siapa yang tidak beramal di sini akan menyesal di sana. Maka jadikan, teman-teman, di dunia ini adalah sebagai ladang kita, gitu, ya, sebagai ladang yang nanti kelak kita tuai di akhirat, ya. Maka inilah perjalanan kita. Dari apa? Dari kita berada di alam roh, alam kandungan, sampai kita kembali ke Allah. Nah, di setiap fase ini harusnya kita bikin setiap tahapannya, ya, setiap prosesnya. Misalnya adalah, ya Allah, ya, kata ketika kita ingin meninggal, ya Allah, izinkan apa kalau ketika meninggal dalam keadaan keridhaanmu, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mengucap kalimat syahadat. Dan bagaimana teman-teman kita ini bisa mengucap kalimat syahadat kalau tiap hari ghibah, tiap hari menguji keburukan orang lain, ya, karena itu nanti akan terbawa, ya. Apalagi sudah terasa di alam bawah sadar, hati-hati, itu menjadi habit, menjadi spontanitas, ya. Maka kita harus menyibukkan dengan kebaikan sehingga ketika kita di akhir hidup kita mudah mengucap kalimat tauhid, ya kan. Tapi kalau tiap hari kita kebiasaan keburukan kita dipenuhi oleh keburukan, naudzubillah, bisa jadi kita berakhir dengan keburukan, teman-teman, ya. Maka apa? Ada 3 golongan, ya, di mata sejarah, yaitu membaca sejarah, saksi sejarah, pencetak sejarah. Setiap orang pasti meninggal. Pertanyaannya, ketika kita meninggal itu mau meninggalkan apa? Itu mau menjadi pembaca sejarah, saksi sejarah, atau pencetak sejarah? Ya. Kita bisa lihat, ya, silsilah keluarga kita, teman-teman. Mungkin teman-teman masih tahu, ya, nama orang tuanya, nama kakek neneknya, gitu. Yang mungkin masih generasi kedua. Tapi kalau udah generasi ketiga, keempat ke atas, ketika saya tanya di kelas offline, banyak yang tidak tahu. Ya, banyak tidak tahu. Ini buktikan apa? Apakah mereka, ya, buyut kita, canggah kita, grandmother kita ini seorang kriminal, ya? Bukan, mereka bukan seorang kriminal, bukan seorang yang berbuat apa, ya, tercela, bukan. Tapi mereka bukan pencetak sejarah. Maka kalau kita hari meninggal, teman-teman, kira-kira siapa yang tetap mendoakan kita? Kira-kira siapa yang tetap ingat nama kita? Ya. Siapa yang akan tetap bangga? 7 hari setelahnya, 100 hari setelahnya, 1 tahun setelahnya, 10 tahun setelahnya, siapa akan tetap ingat kita? Wong kita saja ini, ya, nggak ingat loh. Baru 3-4 generasi saja nggak ingat anak buyut kita. Jadi jika apa yang kita lakukan sama, dengan apa yang dilakukan oleh buyut kita, bisa jadi nasib kita juga sama. Cucu cicit kita nggak akan kenal kita, alhamdulillah. Maka yuk, teman-teman, ya, kita sama-sama berjuang bareng-bareng mencetak sejarah, membangun satu peradaban yang bersama SND, Lillah wali sahabatul rasul. Nah, bagaimana agar kita, teman-teman, menjadi pencetak sejarah, selalu didoakan? Maka apa? Kita harus meninggalkan jejak. Apa itu prestasi dan prasasti? Jangan hidup yang standar-standar saja, yang biasa-biasa saja, gitu. Kita harus punya prestasi. Kalau jadi pebisnis, jadilah pebisnis yang terbaik. Kalau jadi karyawan, jadi karyawan yang terbaik. Kalau jadi seorang istri, seorang ayah, jadi yang terbaik. Tapi prestasi saja tidak cukup. Kita harus punya prasasti. Ya, kita mau meninggalkan apa? Kita mau mewariskan apa? Jangan sampai mewariskan hutang, naudzubillah, teman-teman. Ya. Jangan sampai malah mewariskan hutang. Maka butuh dipersiapkan. Maka semua amalan manusia terputus kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang pertama sedekah jariah, bangun pesantren, bangun pondok, bangun yatim piatu, bangun musola, bangun masjid, bangun rumah Quran, rumah tahfidz, dan lain.
Kalau nggak bisa juga, teman-teman, ya ilmu yang bermanfaat. Teman-teman bisa bergabung bersama kami, ya, menjadi SNP affiliate, yang mensiarkan ilmunya Allah, bukan ilmu SNP, bukan ilmu saya, tapi ilmunya Allah, teman-teman. Kalau nggak bisa juga, pastikan diri kita menjadi anak yang soleh-soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini adalah balasan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kedua orang tua kita. Ya, ketika kita memastikan diri kita menjadi anak yang soleh-solehah, teman-teman. Maka yang terakhir, teman-teman, bila saat itu tiba, ya, bila saat itu tiba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nama kita terpampang di situ. Yaitu tempat pemakam kita juga jelas. Entah hari ini, entah esok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan. Pertanyaannya, kita mau meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Maka mari kita berdoa, menundukkan hati kita, mengenalkan, memurnikan jiwa kita. Di hadapannya kita berdoa dengan penuh kesadaran. Semoga ya, yang belajar bersama-sama di kelas ini, ya, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, kelak ketika Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kunci teman-teman untuk istiqomah adalah kita selalu istiqomah. Ya, selalu istiqomah, selalu berjalan di jalannya. Jangan mentang-mentang kita masih muda, jangan mentang-mentang kita sehat, jangan mentang-mentang kita kaya, ya lalu kita berada di level fujur, ya, mengikuti ego kita, nafsu kita. Ya, usahakan selalu istiqomah berada di level takwa, ya, level takwa. Maka yang terakhir, teman-teman, keberhasilan doa bukan hanya diukur dari terpenuhnya hajat atau terselesainya masalah, melainkan lebih dekat dan taat kepada Allah. Ya, itu ukurannya. Jadi ukurannya bukan. Maka kata sahabat Umar kan, saya tidak takut doa saya ditolak. Ya, saya tidak takut doa saya ditolak. Tapi saya takut kalau Allah tidak memberikan hidayah saya untuk berdoa. Maka kita bisa berdoa saja itu sebuah keajaiban. Kita bisa mengucap setiap kata yang kita utarakan ke Allah dari hati yang paling dalam, itu juga sebuah keajaiban. Yang buat kita semakin menyadarinya, semakin taat, semakin cinta, semakin mesra. Jadi ukurannya bukan selesainya masalah kita, bukan terpenuhi hajat kita, itu bonus. Dan bismillah itu otomatis ketika kita benar-benar dekat. Ya logikanya kalau teman-teman dekat dengan salah satu pejabat saja, misalnya bupati saja, maka urusan wilayah itu beres saja. Apalagi dengan presiden, wilayah teritorinya ya itu beres saja. Apalagi kalau kita dekat dengan sang pemilik alam semesta dengan segala isinya. Ya, maka pasti Allah akan mewujudkan tanpa kita meminta sekalipun. Ya, itu teman-teman, alhamdulillah, inilah juga bagian dari aplikasi ini. Ya, ini bagian dari kita benar ketika kembali ke Allah ini dalam keadaan murni, dalam keadaan apapun kondisi kita, bangkrutnya bisnis kita, carut marutnya rumah tangga kita, jadikan itu ya sebagai wasilah untuk lebih dekat, lebih taat, lebih cinta untuk meraih ridhonya. Sakitnya kita, jomblonya kita, itu jadikan itu semua untuk lebih mesra, lebih dekat dengan Allah. Ya. Dan bismillah, itu yang akan mengantarkan kita meninggal kembali ke Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Itu teman-teman. Ini ada waktu kurang lebih 15 menit ya. 15 menit kita gunakan untuk diskusi ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, yang tadi dari ngikuti mungkin dari sesi yang pertama sampai sesi akhir ini yang kurang jelas, kurang paham, nanti bisa kita diskusikan ya. Bisa nanti di sini, bisa nanti langsung ditanyakan di grup ya, di grup WA, nanti bisa kita diskusikan jauh lebih dalam. Jadi bagi teman-teman nanti bisa menonton ulang rekaman kita yang insya Allah besok kita share ya, kita satukan dulu, nanti kita share teman-teman ya. Nah sembari nanti menunggu teman-teman ini sedikit share info terkait dengan SNP Online Academy ya. Jadi alhamdulillah aktivasi internasional ini adalah yang perdana teman-teman. Yang perdana secara online ya, yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara offline. Yang konsepnya itu bootcamp, nginep ya. Nginep karena konsepnya ujilah nginep teman-teman. Tapi karena kondisi seperti ini ya, akhirnya lahir SMP Online Academy. Yang di situ ada program private class SMP yang dilaksanakan hanya alhamdulillah baru sudah dilaksanakan bulan Juli kemarin ya, yang perdana. Terus yang insya Allah nanti batch yang kedua, jilid yang kedua itu di awal Oktober. Nah yang kedua ini adalah aktivasi internasional.
Nah, program yang ketiga adalah Zero 99 terapi, teman-teman. Jadi private class SNP, aktivasi aneurisma, dan Zero 99 terapi ini puncaknya. Karena satu kesatuan yang saling terhubung. Jadi harapannya teman-teman bisa ngikuti sampai nanti apa Zero 99 terapi. Ini lebih ke teknik ya. Jadi tadi kalau di aktivasi aneurisma kita lebih menekankan kepada ketauhidannya ya. Pemahaman ya tentang ketauhidan. Tapi di Zero 99 terapi ini nanti lebih kepada teknik ya. Yang dimana kita benar-benar juga menghadirkan ketauhidan di situ, teman-teman. Ya kalau jiwa kita ini masih keluh kesah, susah untuk memaafkan, susah untuk mengikhlaskan, gitu. Masih banyak sampah-sampah di pikiran kita, sampah-sampah di ruang batin kita, hati kita. Nah, Bismillah dengan Zero 99 terapi ini itu akan membantu kita memurnikan jiwa kita kembali ke titik nol. Ya. Kenapa disebut Zero 99 terapi? Karena di situ kita menghadirkan asma-asmanya kita dengan 99 asma Allah. Ya, 99 asma Allah dengan menghadirkan asma-asmanya, teman-teman. Sehingga kita benar-benar kembali ke titik nol, murni kembali, bersih kembali. Tidak ada dendam, tidak ada keluh kesah, tidak ada benci, tidak ada sakit hati. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa daftarnya langsung ke saya juga bisa, atau via link ya di SNP Online Academy, taruh di snpinstitute.com, teman-teman. Nah, ini 3 program kita, ini juga nanti yang akan bersamai sahabat semua, ya. Dan ini program-program kita yang yang offline yang sekarang kita jalankan. Dan Bismillah, selain nanti ada Zero 99 terapi, juga ada kelas sadar parenting, teman-teman, sadar parenting. Yang ini infaknya juga sesuai rasa syukur, ya, sesuai rasa syukur. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kemudian ada kelas spiritual love mastery, bagaimana kita membangun rumah tangga yang sakinah, teman-teman. Ya, ini program-program sosial kita, mohon doa dan supportnya. Nah, bagi teman-teman, ya ini teman-teman, kita juga punya program terbaru ya, program kemanusiaan, sosial kemanusiaan, yaitu SNP Saku, yaitu sadar kurban. Bagaimana kita bisa berkurban setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya itu dengan apa? Dengan cara nabung dari sekarang. Ya, logikanya kalau kita nabung sehari 10.000, maka sebulan katalah 300. 300 kali 10 saja bisa 3 juta, teman-teman. Maka harapannya nanti ketika Idul Adha ke depan, kita bisa berkurban, ya bisa berkurban, yang di situ nanti kita distribusikan di tempat-tempat pelosok negeri yang di situ jarang terjangkau, ya. Jadi monggo nanti kalau teman-teman nanti nabungnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, monggo senyamannya, ya. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin wakaf, ya, ingin wakaf untuk pusat peradaban, maka nanti bisa ditransfer. Ya. Yang tadi teman-teman sudah berazam, sudah berniat, ya, berapapun itu yang saat ini sebagai bentuk komitmen kita. Ya setelah kelas ini nanti bisa dienolkan sebagian rezekinya yang terbaik, teman-teman. Oke, ini kayaknya ada pertanyaannya. Assalamualaikum Kang, saat ini saya lagi meneruskan usaha keluarga saya yang bergerak di bidang jasa, yang mana awalnya didirikan atau dirintis oleh ayah saya. Bisa saya merubah semua atau memperbaiki manajemen yang telah banyak keliru? Diawali dengan meluruskan niat dan memperbesar doa. Hal apa saja yang bisa saya lakukan di awal? Ya tadi Bunda, bisa saja. Ya. Maka kita harus membangun bisnis kita ini berdasarkan, kalau bahasa saya, spiritual corporate. Ya, jadi kita berbisnis itu benar-benar melibatkan Allah. Gitu. Maka diawali dari the big prayer, niatnya yang ditata. Ya, niatnya yang ditata. Jadi kalau bisa dari owner sampai karyawan ini niatnya benar-benar ditata. Ketika niatnya sama, satu frekuensi, satu jiwa, maka energi ini akan makin membesar, makin menguat, makin membesar. Ya, maka the big pressure dimulai dari situ. Ya, lalu apa? Dikuatkan dengan the total surrender. Ya, jadi kita sudah nol sejak awal. Kalau memang nanti untung ya alhamdulillah. Kalau memang belum untung ya alhamdulillah. Ya. Jadi sejak awal itu kita sudah nol sejak awal, sudah total pasrah, sudah Allah. Karena yang menggerakkan pelanggan itu ya bukan kita, tapi Allah. Ya. Begitupun juga teman-teman ketika saya membuka kelas ini. Ya berapapun orang yang datang, ya Bismillah akan tetap kita jalankan. Gitu. Karena saya meyakini orang-orang yang belajar di sini ada orang-orang pilihannya. Gitu. Orang-orang pilihannya, teman-teman. Maka berapapun itu, bahkan satu pun tetap akan jalan. Ya, karena target saya adalah bagaimana bisa melayani kepada siapapun, bahkan berapapun. Ya. Sama dalam kasusnya Bunda ini. Maka pertama perbesar doanya, niat ini benar-benar melibatkan Allah, ya, untuk memperkuat agamanya Allah, ya. Kemudian apa teman-teman? Jadi serahkan total ke Allah. Kita sudah ridho apapun nanti yang kedepannya terjadi.
Nah, yang ketiga adalah follow the system gitu. Benar-benar dari hulu sampai hilir adalah kita mengikuti sistemnya Allah. Jangan sampai bertentangan dengan Al-Qur'an. Jangan sampai bertentangan dengan Al-Qur'an. Pastikan dari hulu hilir halal, dari akadnya gitu. Dari apa? Proses marketingnya semuanya harus benar-benar halal. Hulu hilir halalnya jadi pegangan. Kemudian yang keempat adalah the best profesional. Maka apa yang perlu dibenahi tadi manajemennya, sistemnya gitu. Ya, SDM-nya. Ini harus benar-benar dibentuk seprofesional mungkin. Teman-teman, cari yang benar-benar menempatkan orang yang sesuai bidangnya ya. Kalau kita menempatkan seseorang yang tidak sesuai bidangnya ya sama dengan kita bunuh diri gitu. Maka terkait manajemen di bisnis itu sistem itu semua harus benar-benar profesional. Nah, setelah itu apa? Pasti akan ada hambatan, pasti akan ada hambatan. Maka butuh yang namanya keep istiqomah. Butuh yang namanya tetap komitmen. Tetap yang namanya bertahan dan bertuhan, memperbaiki, mengafirmasi, teman-teman. Nah, yang keenam adalah bukti bahwa kita ini niatnya memperbesar doa Allah. Niat tadi, wujud nyatanya adalah di hukum keenam. Gitu. Jadi sebagian profit ya, sebagian profit sejak awal sudah kita niatkan untuk sedekah. Ya, yang pada akhirnya kita tujukan untuk benar-benar kembali ke Allah, gitu. Ya, gitu. Ya, semoga menjawab. Nah, Pak Vicky ya. Bagaimana mengatasi keraguan saat berdoa? Bukan meragukan Allah, tetapi meragukan kepantasan kita. Ya, ya tadi Pak. Kalau saya pribadi gini, ya teman-teman. Maka saya makin sadar makin sini itu makin makin nggak pantas minta ke Allah. Ya. Maka yang saya lakukan adalah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat. Itu yang saya pribadi. Ya. Jadi niatnya udah nggak minta lagi ya, tapi benar-benar memurnikan, mengenolkan gitu. Makanya saya lakukan adalah memperbanyak istighfar, mendawamkan sholat tobat. Gitu. Ya, dengan meningkatkan kesadaran bahwa pasti yang Allah yang kita doakan itu yang terijabah. Ini udah janjinya. Ya. Nah, kita ragu itu kan karena apa? Karena kita tidak mengenalnya. Kita ragu itu karena kita belum mengenal. Tapi kalau kita sudah membangun hubungan, sudah mengenal menjadi kenal, maka muncul satu keyakinan. Ya, jadi polanya seperti itu. Ya, jadi kita harus benar-benar menyadari betul. Nah, untuk menyadari dan mengenal Allah kan kita harus tadi kan sudah kita bahas. Menyadari betul kita ini nol gitu. Kita ini nol. Maka kita ini butuh Allah gitu. Bukan Allah yang butuh kita. Mau semaksiat-maksiatnya kita tidak akan mengurangi kemahasucian Allah. Mau setaat aja kita tidak akan menambah kemahagungan Allah. Jadi semua akan kembali ke diri kita. Ya, jadi kalau saya pribadi selama ini semakin kesini itu minta ke Allah makin gak pantas saja. Maka saya mempunyai istighfar dan sholat tobat. Ya, itu yang saya lakukan. Nah, gimana caranya saat memberi atau bersedekah bisa menggetarkan alam sadar? Iya, ya tadi Bunda Indri bahwa kita bisa ngetes ya. Tadi kan kita di-challenge diri kita, karena di-challenge oleh Allah kan, untuk sedekah yang terbaik, harta yang kita cintai, ya. Maka bisa dites dengan misalnya dimulai dari kata 100. Ketika 100 ini getaran jiwanya, rasanya ini gimana? Bisa saja apa enggak? Kalau masih biasa, naikkan lagi misalnya 500. 500 masih biasa, naik lagi 1 juta. 1 juta kalau masih biasa, naikkan lagi dan seterusnya. Ya, sampai kalau bisa benar-benar melampaui kemampuan kita. Yang di situ benar-benar kita bergetar betul. Ya, begitu Bunda Indri. Semoga menjawab. Ya, oke, 5 menit lagi mungkin teman-teman satu pertanyaan atau nanti bagi teman-teman yang masih ada ganjalan, yang masih belum paham, nanti bisa kita diskusikan, di forum. Dan bagi teman-teman yang ingin didampingi, di coaching secara one by one, satu persatu, untuk benar-benar tahu akar masalahnya sehingga dengan izinnya muncul solusi sesuai dengan potensi dirinya, ya nanti bisa diagendakan, teman-teman ya, bisa diagendakan. Jadi bagi teman-teman keluarga besar yang ingin digali jauh lebih dengan akar masalahnya, kita punya program coaching ya, mentoring and coaching teman-teman, yang modelnya one by one. Jadi kita gali akar masalahnya. Nah, dari situlah Bismillah dengan gendanya akan muncul solusi yang justru
itu keluar dari lisan teman-teman atas kehendaknya. Itulah metode coaching dan mentoring, teman-teman. Ya, nanti bisa kita agendakan, nanti bisa japri saya, teman-teman. Nanti kita agendakan. Gitu. Oke, sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, jika tidak ada, ya sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita selama 2 hari ini, teman-teman. Dan saya pribadi mohon maaf ya atas kekurangan saya dalam melayani teman-teman. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan gitu. Jadi mohon dinolkan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan ya. Kita mulai dari titik nol, teman-teman. Kita murnikan, kita di sini harapannya ini menjadi titik awal ya, titik awal. Setelah ini menjadi satu keluarga yang saling mengingatkan, saling menguatkan bersama-sama mensiarkan ilmunya Allah. Ya, mensiarkan ilmunya. Jadi saya berpesan teman-teman, kalau teman-teman menemukan keburukan pada SNP atau pada saya, mohon sampaikan ke saya agar ini menjadi bahan evaluasi saya, bahan perbaikan saya dengan teman-teman. Kalau teman-teman merasakan manfaatnya, kebaikannya, ya mohon disiarkan. Karena kata Nabi balighu anni walau ayat, teman-teman. Ya, jadi setelah kita mempelajari, memahami, mengaplikasikan adalah dengan mensiarkan. Ya. Apalagi penting teman-teman kalau kita bisa belajar dengan pasangan kita, anak kita, sehingga ketika informasi yang diterima sama, sehingga nanti ketika komunikasi itu lebih enak, lebih nyambung. Jadi kalau bisa belajar itu sama-sama bagi yang punya pasangan, ya bagi yang punya pasangan. Ya atau aja orang tuanya yang belum punya pasangan, ya teman-teman. Sehingga nanti enak, itu membangun chemistry, membangun satu jiwa, satu energi, satu frekuensi. Nah, bismillah, nanti teman-teman kita juga ada di kelas khusus tentang spiritual mastery, yaitu sekolah keluarga sakinah. Ya, itu teman-teman. Mungkin cukup itu. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah berikan hidayahnya, ridhonya. Dan mari kita tutup dengan Ummul Quran. Ya, Ummul Quran, teman-teman. Semoga Allah bimbing kita, jaga kita, lindungi kita. Dan Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya makhluknya. Ridhoillah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.